Terus sesuai janji saya untuk menghormati UI, saya tadi sudah matur sama Pak On juga sama Direktorat. UI adalah kampus yang didirikan oleh para ulama, para profesor, sehingga sudah seharusnya setiap makalah ilmiah itu ada referensinya, ada marojeknya. Dan yang dipakai di seluruh dunia, di semuanya, untuk ulumul Quran itu yang paling pokok pakai kitab Al-Itqan. Al-Itqan fi ulumil Quran, karangannya Imam Suyuti. Sebelum saya terangkan teks persisnya, itu ada sekian problem dalam memahami Quran, terutama kalau lewat terjemah. Problem itu bisa gawat, gawat betul, bukan gawat-gawatan tapi gawat betul. Misalnya ada ayat begini dan terjemahnya pasti begini. Fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Kamu menghadap mana saja, di arah manapun, di sana ada ridhonya Allah. Itu kalau hanya pakai terjemah, tentu menjadikan kita sholat bisa menghadap ke timur, ke barat, ke utara, dan ke apa? Selatan. Saya cerita sedikit tentang asbabun nuzul. Memang tema sekarang tentang asbabun nuzul. Dulu Rasulullah SAW ketika di Mekah itu sholat menghadap Ka'bah. Tapi setelah pindah di Madinah, di mana Madinah itu ada komunitas Yahudi dan Nasrani, Rasulullah itu menghadap ke Baitul Maqdis, kira-kira 16 bulan. 16 sampai 17 bulan. Semua riwayat itu kisarannya hanya 16 sampai berapa? 17 bulan. Sehingga orang Yahudi itu bilang begini, Muhammad ini baiklah, meskipun dia membawa agama baru tapi kiblatnya masih ikut kita, masih baik kan. Setelah 16 bulan Nabi diperintahkan Allah untuk menghadap ke Ka'bah. Awal liwajhaka syatrul Masjidil Haram. Maka orang Yahudi itu berontak. Berontaknya adalah kiblat mereka ditinggalkan. Cara berpikir orang Yahudi itu kiblat mereka ditinggal. Sehingga mereka bilang mawallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Apa yang menjadikan umat Islam berpaling dari kiblat Baitul Maqdis. Kemudian mereka provokatif betul. Ini perlu diperjelas. Provokatif. Bilang begini. Inna Muhammadan tahayyara fi din. Muhammad ini bingung dalam beragama. Sehingga habis ngomong A ngomong B, habis kiblat Ka'bah, kiblat Baitul Maqdis. Sehingga dalam banyak tarikh disebutkan peristiwa kiblat itu terbanyak melahirkan orang murtad, orang yang keluar dari Islam. Gara-gara provokasi orang Yahudi, Muhammad tahayyara fi din. Muhammad itu bingung dalam menentukan pilihan apa? Beragama. Kemudian walhasil singkat cerita akhirnya Nabi itu madhep Ka'bah. Apa yang terjadi mukjizat itu adalah bahwa agama ini agama yang mewakili semua agama sebelumnya yang masih orisinil. Yaitu Nabi akhirnya berargumentasi Ka'bah adalah kiblat yang asli, yang lebih tua. Terus mereka tanya, buktinya apa? Dijawab oleh Quran, fihi ayatum bayyinatum maqamu apa? Ibrahim. Ka'bah bukti tertua adalah di situ ada makam Ibrahim. Makam itu jejak kaki. Ya kalau bahasa Indonesia makam itu kuburan. Kalau dalam bahasa Arab maqam itu jejak apa? Jejak kaki. Sehingga diketahui oleh sejarah, dibuktikan di situ ada jejak kaki siapa? Nabi Ibrahim. Sementara nisbatnya Baitul Maqdis itu adalah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Yang ini adalah turunan dari Nabi siapa? Ibrahim. Hikmahnya apa? Begini. Sebagai bukti bahwa Baitul Maqdis pernah menjadi poros Islam atau poros Tauhid, maka Nabi Muhammad pernah disuruh menghadap ke Baitul Maqdis. Buat inget-ingetan kalau ini pernah menjadi poros apa tahu. Tapi tetap tua-tuaan masih tua apa? Ka'bah. Nah, kenapa tua Ka'bah tadi? Karena Ibrahim adalah Abul Anbiya, bapak dari para. Dan di situ ada jejak kakinya. Fihi ayatum bayyinatum maqam. Bukti itu belum cukup. Dibuktikan lagi bahwa Ismail kecil itu hidupnya di Ka'bah. Kita tahu sa'i baina Safa wal Marwah adalah karena Siti Hajar sedang mencari apa? Air. Jadi ada bukti sekian, bukti empirik bahwa Ibrahim itu kiblatnya itu Ka'bah, bukan Baitul Maqdis. Sehingga ada kata-kata fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Nah, tanpa ngerti asbabun nuzul, kamu akan mengartikan fa'aina ma tuwallu fasamma wajhuhu itu salah. Karena di situ kamu menghadap mana saja, maka di situ ada ridhonya
Maka para ulama memberi catatan, maksudnya begini, kamu menghadap kemana saja, asal itu yang diperintahkan Allah, maka di situ ada ridhonya. Harus seperti itu maknanya, disesuaikan dengan konteks asbabin nuzul. Tanpa seperti itu tidak bisa. Dan masih banyak lagi kepentingan tentang asbabin nuzul. Jadi problem sekarang adalah banyak mufassir yang hanya mengartikan dari terjemah. Itu bahaya sekali. Jika ada orang yang menikah secara mut'ah, itu kan mirip kayak transaksi zina. Mereka berdalil famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahun. Perempuan yang sudah kamu nikmati, yang penting kamu bayar. Terjemahnya seperti itu. Karena ujur itu jamaknya ujroh. Itu fatal sekali. Padahal ayat itu begini, settingannya begini, setting siakul kalamnya atau asbabun nuzulnya begini. Ini sekaligus, memang saya sengaja ngaji dengan tema yang berat, bentuk penghormatan pada yang ngaji. Kalau temanya ringan kan kayak TPQ. Jadi ini supaya gue keren-kerenan, ini ada doktor, Pak Oni pernah dekan Fakultas Hukum. Jadi kalau saya nanti salah tinggal ditangkap saja, gampang kan? Tapi nangkap saya berurusan dengan Tuhan. Jadi kalau orang dekat Allah itu yang tanggung jawab itu Allah. Jadi beliau bisa menang di kepolisian tapi kalah di hukum Tuhan. Jadi kalau berhadapan-hadapan dengan saya. Begini asbabun nuzulnya begini. Wal muhsanatu minan nisa yang awal juz 5 itu ya kita santai aja. Yang awal juz 5 itu sebetulnya maktuf diatafkan pada ayat hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa kholatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Jadi perempuan yang haram dinikah itu ada 7. Yang faktor nasab yaitu siapa? Ibu, putri, saudara putri, bulik dari bapak, amah itu bulik dari bapak, kholah itu bulik dari ibu, keponakan dari saudara lelaki, keponakan dari saudara perempuan. Ini disebut haram karena nasab gen. Kalau orang Jawa bilang hanya 4 karena ngitungnya bulik baik dari bapak maupun ibu. Kalau orang Jawa bilang kan bulik terus keponakan dihitung 1. Padahal ada keponakan dari saudara lelaki, ada keponakan dari saudara apa? Perempuan, wa banatul akhi wa banatul ukhti. Terus kedua, haram karena rodok. Kita tahu dalam hukum Islam rodok adalah sama dengan nasab. Jadi ibu yang pernah menyusui kamu berarti jadi ibu kamu. Dan saudara sepenyusuan berarti menjadi saudara kamu. Ini disebut wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum minar rodok. Terus ketiga, haram karena musoharoh, karena besanan. Jadi pagi ini misalnya saya nikah dengan Sri, bilang qabil tu nikaha wa taswijaha bil maril madkur. Setelah nikah dengan Sri ini otomatis ibunya dia menjadi mertua. Otomatis haram saya apa? Nikah. Ini namanya haram karena musoharoh. Atau kamu punya anak Zaid. Zaid pagi ini akad dengan Sri. Berarti Sri adalah menantu Anda. Otomatis haram bagi Anda. Itu namanya haram karena musoharoh, karena bisanan. Itu yang disebut waroba apa haram-haram itu kan saat terus itu wa ummahatu nisaikum. Apa ibu dari istri-istri kamu. Memang ini agak jelimet, tapi memang syaratnya mufassir harus biasa jelimet. Jangan hanya nyari partai ayat-ayat untuk kepentingan partai. Wah, itu ngeri. Kacau Quran dipakai kampanye. Terus itu berarti sudah 3 kan? Haram karena nasab, haram karena rodok, haram karena musoh. Terus yang keempat ini, haram yang bukan karena sebab pada seorang perempuan, tapi karena istri orang. Disebut wal muhsanatu minan nisa. Haram menikahi perempuan yang masih milik orang lain. Nah, orang lain yang menikahi ini, istilahnya Allah adalah lelaki yang menikahi perempuan ini adalah lelaki sing muhsinina ghairu musafihin, secara nikah yang sah. Nah, nikah yang sah itu begini dalam hukum fikih Islam. Saya nikah dengan Sri, kalau hanya akad, itu saya wajib bayar mahar hanya separuh. Jadi kalau saya janji bayar 1 miliar, berarti wajib bayar berapa? 500 juta. Kalau janjinya 100 juta, hanya bayar 50 juta. Itu yang wajib bil akdi. Nanti wajib sepenuhnya nunggu bil jima. Kalau sudah hubungan intim, baru wajib 100%. Jadi kalau ada di Jawa, nikah dengan seperangkat alat sholat, itu yang atasannya tok,
Itu wajib karena akad. Nanti bawaannya nunggu setelah hubungan apa? Intim. Lah ini hukum Quran bukan hukum saya. Makanya kan wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna saat terus fanis suma faradtum. Hanya wajib bayar setengah. Nah, perempuan yang sudah diajak hubungan intim itu kata Allah fa'atuhunna ujurahun, maka wajib kamu bayar penuh. Jadi ayat itu tentang perempuan yang sudah dinikah, kita harus bayar berapa? Harus bayar penuh. Ini penting saya utarakan. Nah, problem kita sebagai orang Indonesia ini juga problem Pak On, problem semua kiai. Mahar di Indonesia itu nggak bisa dibahas di Quran karena keterlaluan, kecilnya itu keterlaluan. Saya ini kan kiai, sering ngakatkan tuh sampai bosen, seperangkat alat sholat. Itu ngawur sekali, ini mbak-mbak harus gak mau gitu. Saya provokasi minimal itu ya berapa? 100 juta berapa? Pantasnya berapa? Pantasnya berapa? 10 gram itu berapa nilainya? Kan 1 gram 500 ribu, baru 5. Ya sudah mendingan itu, 10 gram. Quran itu bayangannya gini, sambil latihan, yang hafal-hafal biar latihan. Jangan dapat beasiswa karena hafal tapi nggak jelas juntrungannya. Quran tuh bayangannya gini, ini nggak mungkin Quran ini bisa dibaca di Jawa. Wa in aradtum istibdala zaujim makana zauji wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'a. Jika kamu nikah sama seorang perempuan, kemudian kamu cerai, maka mahar yang sudah kamu berikan jangan ambil lagi. Karena mahar di Arab itu mahal, 100 juta, kadang mobil Alphard, kadang GMC. Sehingga setelah menceraikan tuh kebayang menarik. Kok enak, dulu saya memberikan itu kan karena dapat servisnya, sekarang sudah saya cerai, saya tarik. Kalau mahar di Indonesia kan seperangkat alat sholat. Jadi gak kebayang ada kalimat fala ta'khudhu minhu syai'a, jangan ambil lagi. Kebayang ngambil aja enggak? Apalagi kalau nikahnya sudah 2 tahun kan sudah lusuh, sudah. Tapi kalau di Arab itu kebayang karena mahal. Makanya orang Arab suka nikah orang Indonesia karena murah. Jadi bahasa kintoron itu harta yang enggak ternilai. Wa ataitum ihdahunna kintoron. Yang enggak ternilai, mahal betul. Itu pernah saya hitung, ada yang mahar itu 400 juta, ya sekira segitu. Nah, makanya setelah dicerai Allah memperingatkan setelah kamu kasihkan ya jangan minta lagi. Kenapa kepikiran minta? Karena jumlahnya besar. Kalau di Indonesia kepikiran enggak minta. Enggak kepikiran, saking kecilnya. Seperangkat alat sholat kadang 1 juta. 1 juta itu setelah hubungan intim, sebelumnya yang wajib hanya 500. Itu kan enggak kebayang. Makanya susah ngartikan Quran di Indonesia, kadang susah karena kadang terlalu. Itu pernah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah bilang begini, wahai para perempuan, mahar itu jangan mahal-mahal, kasihan para lelaki. Itu ada perempuan alimah ya, orangnya alim betul. Meskipun nggak pernah sekolah di UI, tapi alim itu. Itu usul langsung gini, ya Amirul Mukminin, laisa dzalika laka ya Amirul Mukminin. Waqad qala ta'ala wa ataitum ihdahunna qintaran. Kamu hanya seorang Amirul Mukminin, tidak berhak bikin aturan pembatasan mahar. Allah saja tidak batasi, kenapa kamu batasi? Sehingga dulu yang namanya nikahnya Sulaiman Agung atau Jamaluddin siapa Ratu Agung itu, kalau hadiah ya sampai tas mahal itu. Ini kan dari bahasa Arab mumtaz mahal, mumtaz itu istimewa, mahal itu dia punya istri yang sangat dicintai, dikasih hadiah mumtaz mahal. Terus ilat Jawa jadi apa? Tas mahal. Itu sama Mujid Ulil Albab kalah. Itu kalau cerai kan kepikiran minta lagi. Dikasihkan yang baru. Tapi kalau di Indonesia tidak mungkin karena apa tadi? Seperangkat alat sholat. Begitu nyari yang murah lagi. Yang bagus pitanya, bungkusnya yang bagus. Nah, maka nggak mungkin kita maknani Quran tanpa mengenal yang bernama asbabin. Karena makna ayat itu bisa kacau kalau kita tidak tahu asbabin. Yaitu kayak tadi makna fa'ina ma tuwallu fasamma wajhu. Itu maknanya kan kamu menghadap mana saja, boleh saja di sana ada ridhonya Allah. Berarti kan bisa ke timur, ke selatan, ke utara, ke barat. Itu bahaya betul. Sehingga kata ulama harus mengkaji asbabin supaya porsi ayat ini sampai semana jauhnya itu kita tahu. Tanpa tahu itu tidak bisa. Begitu juga menyangkut kiblat. Sekarang saya tanya, kemarin kan ramai dulu di Kemenak, kiblat semuanya diukur dengan GPS, terus beberapa masjid dikomentari salah.
Karena diukur pakai apa? GPS. Kalau dalam bahasa falak disebut yauma rasdil kiblat. Memang bisa diilmon. Tapi pertanyaannya begini, dari awal Allah ngendikan fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kamu yang penting sholat itu menghadap masjid. Masjid itu ya bangunan. Sehingga kata Ibnu Abbas yang diriwayatkan banyak ulama mengatakan al-Ka'bah kiblatun li ahlil masjid wal masjid kiblatun li ahlil haram wal haram kiblatun li ahlil masyriq wal maghrib. Jadi kalau orang di dalam masjid kiblatnya harus Ka'bah. Di luar masjid kiblatnya asal bangunan Masjid Haram. Tapi di luar sini kayak di Indonesia boleh semua tanah. Kenapa begitu? Kata Ibnu Abbas karena Quran turun bilisanin Arabiyyim mubin. Jadi kalau orang Jogja kalau mau ke Jakarta arahnya kemana? Barat. Itu sebetulnya ketika Anda ke barat itu persis Jakarta apa bisa saja pasnya itu Pangandaran. Tapi orang itu akan bilang kalau ke barat ya ke Jakarta. Meskipun presisi Anda tepatnya di Pangandaran. Nah kiblat seperti itu, asal orang menghadap ke barat, itu orang sudah bilang ke kiblat. Nggak usah sedetail misalnya harus pas Ka'bah. Saya pernah debat sama tim ahli Kemenang. Nggak bisa Gus, sekarang ada GPS harus tepat Ka'bah. Terus saya bilang gini, kalau teori Anda benar, berarti semua masjid luasnya maksimal 16 meter. Ka'bah itu luasnya hanya 16 meter. Berarti masjid Ulil Albab yang pojok sana sama pojok sana, kira-kira itu ya sudah tidak kena Ka'bah. Kalau harus tepat, Ka'bah itu kan diameternya hanya 16. 16 sampai 18 kalau nggak salah. Berarti semua masjid kalau ingin tepat Ka'bah harus pas 16. Kalau terlalu luas pilihannya harus cekung. Kan jadi aneh. Makanya saya itu sering Pak On, dulu saya ini biasa debat fikih. Kalau di tradisi pesantren namanya Basul Masail. Saya punya teman yang paling kurang ajar, yang paling saya kenang dalam panjang sejarah. Dulu itu kalau debat fikih itu ya seru. Kalau aturan fikih kan gini, soft paling baik itu kan soft pertama. Baru kedua, baru ketiga. Yang paling keren kan soft awal, soft. Terus teman saya bilang gini Pak, ya kalau gitu gini aja Gus, desain masjid itu memanjang utara selatan. Biar semuanya soft awal. Gara-gara didesain begini kan ada soft 2, soft 3. Apa susahnya? Kita bikin mulai awal supaya masjid itu memanjang utara apa? Selatan. Supaya semuanya soft awal. Ya kalau ada hukum ya diimplementasikan dalam desain bangunan katanya. Jadi. Itu kan kacau. Terus akhirnya saya jawab, lalu setelah begitu yang paling afdol siapa? Yang dekat imam. Ya sudah, bikin cekung saja kalau gitu. Artinya gini ya, beragama itu yang sehat. Jadi beragama itu berdasar riwayat. Berdasar riwayat, pernah ada ulama yang ngitung. Madinah menghadap Ka'bah itu ya tidak pas. Pernah dihitung pakai GPS. Kiblat Madinah ke Ka'bah itu ya tidak pas. Tidak seperti yang pernah dianjurkan Kemenak. Karena apa? Agama ini ngikuti bilisanin Arabiyyim mungkin. Seperti jenengan gini. Semua ini istilahnya apa? Menghadap Gus Bah. Padahal ada yang agak sana, agak sana. Semuanya ngaji sama siapa Gus Bah? Ya sudah. Istilahnya bertatap muka. Memangnya kita benturan. Ini bahasa. Jadi seperti ini semua namanya apa? Berhadap. Padahal ada yang agak samping, agak samping. Ka'bah juga gitu. Sebenarnya tidak se-ekstrim yang dibayangkan orang-orang. Cuma kalau bisa tepat, ya kita harus tepat. Tapi tetap saja tidak perlu 16 meter. Nah, fa'aina ma tuwallu fathamma wajhullah itu artinya menghadap. Menghadap itu menghadap arah. Makanya Allah tidak dawuh fawalli wajhaka nahwal Ka'bah, tapi fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Jadi ini penting saya utarakan supaya kita familiar dengan istilah-istilah Quran. Istilah Quran itu gampang sebenarnya. Kalau kita kaji itu gampang. Problem kita tidak pernah mengkaji. Jadi semuanya asing. Kalau kita mengkaji itu gampang sekali. Saya punya sekian cerita betapa pentingnya mengkaji Quran. Harun ar-Rasyid itu dinasti Bani Abbasiyah. Itu pinter sekali. Ada seorang ustadz yang agak ekstrim. Itu datang ke Harun ar-Rasyid. Ya Amirul Mukminin, inni nasihun laka famusaddidun alaika. Fala tajidanna alayya fi nafsika syai'an. Saya mau nasihati kamu tapi saya mohon jangan masukkan hati. Karena nasihat ini penting. Tapi saya akan keras, vulgar.
akan keras, kritik saya akan keras karena Anda sebagai Amirul Mukminin tidak pedes. Apa kata Amirul Mukminin Harun Rasid? Uskut ya Ustad. Nah, sebagai riwayat uskut ya jahil, kamu itu Ustad bodoh, tidak usah banyak omong. Terus ditanya, kenapa saya bodoh? Terus dibacakan ayat faqula lahu qaulal layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Inna Allaha ta'ala qad arsala man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni. Wa ma'a dzalika qala ta'ala faqula lahu qaulal layyina. Allah pernah menugaskan seorang yang lebih baik ketimbang kamu, yaitu Musa dan Harun. Musa dan Harun adalah seorang nabi. Kepada orang yang lebih buruk ketimbang saya, yaitu Fir'aun. Itu saja etikanya faqula lahu qaulal layyina. Kamu kalau ngomong yang halus, yang baik, yang berperadaban, kok kamu sama saya mau kasar? Akhirnya ustadznya ternyata pinter kamu, yes pinter aku. Jadi semudah itu. Allah itu menugaskan orang yang lebih baik ketimbang kamu, yaitu Nabi Musa. Kepada orang yang lebih buruk ketimbang saya, yaitu Fir'aun. Itu saja ada etikanya. Kok kamu sama saya mau tambah etika? Mau main kasar hanya karena kamu merasa nasihat Anda benar? Jadi gampang sekali memahami Quran. Tapi lagi-lagi memang bagi ahlinya. Tapi ini saya bantu supaya sampean jadi ahli apa? Quran. Meskipun ngajinya sebulan sekali. Sudah sebulan sekali tidak punya kitabnya. Sudah. Jadi ulama dulu kalau belajar Quran itu gampang sekali. Saya berkali-kali cerita. Yang kitab saya baca di rektorat itu namanya Syajaratul Ma'arif. Itu kalau cerita bikin judul itu enak sekali. Babuna fil ibad bikullil bilad. Bab seseorang di mana saja hidupnya harus bermanfaat. Terus dalilnya itu hanya mengutip makalahnya Nabi Isa, wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Ciri utama seorang nabi apa? Saya di mana-mana adanya berkahi orang lain. Jadi berkah bagi orang lain. Maksudnya tidak jadi problem bagi orang lain. Artinya kamu hidup entah di Jogja seperti Pak Ono orang Jember, saya orang Rembang. Hidup di Jogja manfaat, di Jember ya manfaat, di mana-mana manfaat. Saya pernah di Korea seminggu ya manfaat. Saudara kita TKI yang di Korea ya manfaat, di sana bikin masjid, bikin apa. Karena ngendikane Allah menceritakan Nabi Isa siapa? Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Saya adalah orang yang di mana-mana berkah. Artinya manusia eksistensinya harus seperti itu, hidup di mana saja berkah. Gampang sekali memahami Quran. Pernah Imam Syafi'i ditanya, kalau kamu enggak kehilangan air atau enggak ada air di satu daerah, cari-cari dulu. Sampai enggak ketemu. Setelah enggak ketemu air baru kamu boleh tayam. Imam Syafi'i ditanya, apa dalilnya harus mencari dulu? Kalau nggak ada air ya langsung tayamum saja. Kenapa harus nyari-nyari dulu? Jawabnya Imam Syafi'i itu gampang sekali. Qala ta'ala falam tajidu ma'an. Kemudian kamu tidak menemukan air. Di mana-mana tidak menemukan setelah mencari. Kalau belum mencari namanya tidak tahu. Kan ayatnya kan falam tajidu ma'an. Kemudian kamu tidak menemukan air. Tidak menemukan tuh nyari dulu apa langsung ambil sikap? Nyari dulu, baru kesimpulannya tidak ketemu. Kalau belum pernah nyari namanya tidak tahu. Segampang itu ulama dulu memahami Quran karena konstruksinya utuh. Yaitu mereka tahu betul bahwa Quran itu bilisanin Arabiyim. Ketika Futuhat Syam, Syam dulu itu dikuasai tentara Romawi. Era Sayyidina Umar Futuhat. Yerusalem dikuasai tentara Islam. Itu awal Sayyidina siapa? Umar radhiyallahu anhu. Ketika Futuhat mau ada pesta besar-besaran. Tapi Umar menolak. Ketika menolak, kenapa Anda menolak? Beliau hanya membaca ayat Innallaha ta'ala ayyara qauman faqala adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya. Allah itu mengkritik satu komunitas kaum yang zaman di dunia menghabiskan semua kenikmatan. Maka kita tidak perlu syukuran besar-besaran. Jangan-jangan jatah kita di akhirat kita habiskan di dunia. Itu adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud. Semudah itu. Semudah itu ulama. Rasulullah pernah dahar, pernah makan. Makan karena 3 hari gak makan, cara di Indonesia gak makan nasi, gak makan daging, sudah lama sekali. 3 hari Nabi itu hanya makan kurma dan air putih. Pernah Nabi gak makan roti sampai 3 hari. Kalau Indonesia mungkin gak makan nasi. Di hari ketiga, ada sahabat yang berbaik hati, Nabi disembelihkan kambing, dipotongkan kambing, Nabi disuruh dahar. Itu baru dahar setengah piring, Nabi berhenti. Ketika ditanya, setengah piring itu kan sudah kuat. Untuk sholat, untuk apa sudah kuat. Ditanya, ya Rasulullah kenapa berhenti? Bukankah engkau tidak makan ini 3 hari?
Nabi menjawab walatus alunna yauma idzin anin naim. Semua nikmat yang saya rasakan nanti ada pertanggungjawabannya. Makanya saya tidak ingin banyak-banyak. Wah itu kalau diterapkan di sini enggak populer. Makanya saya tahu gayanya ngaji Quran itu enggak siap dengan konsep-konsep Quran ini. Jadi segampang itu orang dulu. Nah karena apa ya itu tadi? Mereka tahu asbabun nuzul. Quran itu diturunkan dalam konteks apa? Lafat ini arahnya kayak apa? Mutlak muqayyadnya kayak apa? Muhkam mutasabihnya kayak apa? Nasah mansuhnya kayak apa? Nah sedikit saya cerita ini mungkin contoh terakhir supaya agak lama-lama nanti bingung kalau lama. Yang bingung ya saya. Bingung cara memahamkan. Jadi kalau guru itu kan bingung cara memahamkan. Kalau murid bingung cara memahami. Nggak tahu tingkat kebingungannya sama. Kalau guru itu bingung cara memahamkan. Kalau murid bingung cara. Jadi ini pertemuan dua kelompok bingung. Yang satu bingung cara memahamkan. Yang satu bingung cara. Kalau orang ekstremis bingung cara merusak suasana. Itu nggak benar itu. Ada loh. Rasulullah itu nabi. Itu paling pusing yang ngadepi orang-orang yang ekstrim. Karena apa? Cara berpikir itu lompatannya itu enggak tertib. Jadi Nabi itu cara berpikir itu kecerdasan nubuah. Sementara orang ekstrim cara berpikir itu kecerdasan nafsu. Bukan kecerdasan manusia. Kalau manusia masih baik nafsu. Misalnya begini, kalau dalam tradisi nubuah itu. Saya dengan Pak Anu berteman lama, mulai tahun 2000 berapa. Itu kalau Pak Anu bertamu ke saya, harusnya tidak usah tak kasih makan. Karena sudah dekat. Tapi kalau kenalan baru itu dikasih makan, disangoni. Jadi Nabi itu perilakunya agak unik. Akhirnya ada orang yang cara berpikir itu dangkal. Ya Rasulullah ini tidak fair. Yang iman lama tidak diservis, yang iman baru diservis. Cara berpikir Nabi begini. Orang Ansor itu kan sering memberi Nabi. Perjuangannya Nabi ditopang orang apa? Ansor. Donatur lah, kira-kira orang Ansor itu donatur. Donatur itu keren. Karena donatur itu artinya al-yadul ulya khairum minal yadis. Sehingga ketika Nabi sudah menguasai negara, menguasai Mekah, Madinah, sudah futuhat, itu orang Ansor tetap enggak diservis. Yang diservis Nabi itu orang-orang baru masuk Islam, disebut wal mu'allafati qulubuhum atau Islam mu'allaf. Ada 1-2 orang yang protes, tentu yang enggak pinter. Tukang protes pasti tidak pinter. Wong iskal-iskalnya sendiri, otaknya enggak sampai-sampainya sendiri, orang lain disuruh jawab. Makanya di sini tidak ada tanya jawab, nanti iskal-iskal kamu sendiri, bingung-bingung kamu sendiri, saya disuruh jawab. Berarti Gus Pak nggak mau ditanya, ya memang nggak mau karena tadi jawab sendiri aja, nanti pinter sendiri, kapan-kapan pinter sendiri. Akhirnya tanya begini, cara tanya gini, ya Rasulullah, ini nggak fair. Orang sudah Islam lama setelah negara terbuka milik Anda, setelah kita menang, setelah kita menguasai negara, tidak kamu servis. Sementara yang baru Islam kamu. Nabi itu bertanya senyum-senyum, rileks saja. Lama-lama tambah ekstrim pertanyaannya. Kata Umar, ya Rasulullah saya beri izin untuk membunuh orang ini. Umar itu pikirannya karena mangkel loh Nabi. Nabi jangan. Kalau kamu bunuh, nanti apa kata orang banyak? Inna Muhammad dan yaqtulu ashabah. Dikira Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Nabi masih mendengar. Komplainnya masih mendengar. Lama-lama Nabi memberi penjelasan. Kamu ini orang Ansor. Kamu biasa memberi saya, memberi dana perjuangan. Memberi itu hebat. Saya tidak ingin menurunkan grade Anda. Grade sebagai pemberi, berarti kelasnya elit. Sekarang menjadi penerima. Itu tidak bagus. Itu betapa Rasulullah ini namanya kecerdasan nubuah. Kalau orang biasa memberi, biar memberi saja. Supaya dia tetap heroik, tetap patriotik, tetap keren. Karena mentalnya pemberi. Jangan sampai dari mental memberi, kemudian mentalnya peminta. Jadi kalau Pak On jadi tim suksesnya Pak Jokowi itu ya tidak minta-minta. Kalau dulu kampanye ya kampanye saja. Biar memberi terus nggak pernah minta. Meskipun akhirnya ya gelong. Tapi Nabi dulu tidak gitu. Jadi orang Ansor itu nggak pernah diservis. Padahal jasanya kayak gitu. Supaya kelasnya tetap kelas elit, yaitu pemberi, penanggung jawab. Nabi nggak ingin orang Ansor turun grade menjadi penerima. Orang-orang yang cerdas nubuah menerima konsep Nabi seperti itu. Lo tanya sama Pak On, saya dadani terjemahan UI itu puluhan tahun sama Pak Jun. Itu beliau ke kontrakan saya ke rumah beliau. Tidak pernah berharap apa. Saya sangat tertutup. Bukan apa-apa ya, kalau ingin memberi saja.
kontribusi saya pada Al-Quran. Saya tidak kepikiran mendapat. Supaya heroik. Tapi orang-orang yang cerdas tadi, cerdas amatir tadi, ini nggak fair. Wong yang memberi lama kok dapat servis sedikit. Nah, sekarang itu problem zaman akhir sudah mulai seperti itu. Nah, orang ini namanya Dzulkhuwaisirah. Ini yang nanti punya anak turun Khawarid. Khawarid itu orang yang ibadahnya hebat, tapi cara berpikir tentang nubuwah salah. Kalau orang lagi Khawarid itu orang ibadahnya hebat, tapi cara berpikir nubuwah salah. Nubuwah itu unik. Nubuwah itu cara berpikir tadi. Apa ya? Melihat sesuatu yang benar biar benar terus. Yaitu tadi, mental memberi itu ya biar memberi terus, tidak usah di-share. Maka ketika Abu Bakar jadi khalifah, jadi khalifatul Rasulillah, itu ada sistem kepegawaian. Itu gajinya Umar yang sudah Islam lama, gajinya Abu Bakar yang sudah Islam lama. Itu sama Abu Sufyan sama, padahal Islamnya Abu Sufyan baru setelah Fathu Mekah, kira-kira baru setahun. Terus diprotes sama orang-orang, ini Islam lama kok gajinya sama Islam yang baru setahun kok sama. Kata Abu Bakar, fadhailuhum indallah, mereka punya kelebihan Islam lama itu indallah, nanti balasannya biar surga. Kalau di dunia sesuai profesinya. Artinya profesi kalau penjaga kantor ya berapa, kalau dosen berapa, pokoknya ya sudah. Dan itu diterima oleh sahabat, semuanya nerima konsep itu. Era Umar agak dibalik. Abu Sufyan kira-kira gajinya 1 juta, yang lainnya yang menangi Nabi mulai awal gajinya 10 juta. Ditanya, ya Umar, kenapa ini jadi rubah seperti kebijakan Abu Bakar, tidak seperti Abu Bakar? Jawabnya Umar lucu. Fawwah la usawwi baina man qatala Rasulullah wa baina man qatala ma'a Rasulillah. Demi Allah saya tidak akan pernah menyamakan orang yang dulu merangi Rasulullah yaitu Abu Sufyan dengan orang sing selawase derekno Rasulullah yaitu Sayyidina Ali dan sebagainya. Ini penting. Artinya ketika gajinya orang saya seperti Ali radhiyallahu anhu itu tinggi itu bukan karena lamanya Islam, tapi karena lamanya iman. Jadi mulai dulu ijtihad itu ada dan dulu dia biasa saja. Karena tadi ada kecerdasan nubuwah. Saya ulang lagi, ada kecerdasan apa? Sekarang itu kecerdasan tomak atau kecerdasan nafsu. Itu kalau sampai ngaji kitab tasawuf, itu bab bakhil itu tidak ada. Menurut kitab tasawuf, medit itu tidak ada, kikir itu tidak ada. Yang ada itu tomak. Tomak itu berharap dikasih orang lain. Sampean pernah enggak bilang kalau artis-artis di Jakarta kikir? Enggak pernah kan? Karena kamu enggak pernah ingin diberi. Tapi kalau kamu punya pacar karena kenal enggak pernah ditraktir, oh pacar saya kikir. Karena kamu ingin diberi. Pernah enggak kamu hukumi orang lain kikir yang enggak kenal? Padahal enggak pernah memberi kamu. Apa Kak? Karena kamu enggak pernah ini. Coba sekarang kamu saya tanya, ini latihan cerdas. Definisi kikir itu apa coba? Enggak pernah memberi kamu kan? Artis-artis Jakarta, tokoh-tokoh nasional pernah nggak memberi kamu? Enggak kan? Tapi enggak pernah kamu vonis kikir. Karena kamu enggak pernah tomak. Tapi pacar kamu, kok amin ditraktir terus? Atau istri kamu, atau mertua kamu, kok enggak ngasih warisan, kamu bilang kikir enggak? Sebabnya kikir betul apa karena kamu tomak, berharap? Tomak. Maka di kitab tasawuf itu enggak ada bab kikir, yang ada bab tomak. Karena asal usul menvonis orang kikir itu karena tamak. Maka jangan banyak kenal orang, nanti banyak hukum kamu kan. Sombong juga gitu, di tasawuf itu enggak ada bab sombong. Karena orang hukumi orang lain sombong itu karena kamu ingin dihormati. Ada orang enggak kenal, terus lewat saja enggak tanya kamu bilang sombong enggak? Enggak kan? Tapi kalau kenal, oh sombong betul, kenal enggak tanya kan gitu. Jadi tasawuf itu sisi unik dari khazanah Islam. Makanya di tasawuf itu enggak ada kritik terhadap kikir. Ya tentu kikir itu buruk, pasti ya kikir itu buruk. Tapi nggak perlu dikritik. Jangan-jangan yang salah kamu. Mau kenal Pak On di PPAI terus ingin jadi sekretarisnya. Terus ingin kenal Pak Jokowi ingin jadi menterinya. Nanti kenal rektor ingin jadi pegawainya. Ketika nggak diturutin bilang Pak Rektor kikir. Tapi orang lain ya Kak pernah berharap. Mungkin nggak menvonis Pak Rektor atau Pak On ini kikir. Enggak kan? Berarti vonis kikir itu status orang itu apa nggak kesampaian niat kamu? Memang agak jelimet ilmu tasawuf itu, tapi itu unik. Itu bagian dari khazanah apa? Islam. Makanya Rasulullah itu sering isti'adah minta perlindungan wa min toma'in fi ghairi matma'in. Ya Allah, saya tidak ingin berkeinginan yang tidak layak. Karena semua dunia ini dimulai dari keinginan. Coba kamu protes negara itu karena apa? Ingin makmur, sejahtera tanpa kerja, sehingga nyalakan menteri keuangan, menteri ini itu.
Makanya kalau guyonannya ulama tasawuf begini, tak beri bocoran. Guyonannya orang tasawuf. Begini guyonannya. Anta lam tajid min nafsika kullama turid. Fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu yang punya keinginan saja tidak bisa memenuhi apa yang kamu inginkan. Kenapa keinginan itu kamu timpakan ke orang lain untuk memenuhi kamu? Wong kamu yang punya keinginan saja tidak bisa mewujudkan. Kenapa keinginan Anda kamu timpakan, bebankan orang lain untuk memenuhi keinginan Anda? Misalnya kamu, Gus saya ini goblok, tolong pinterkan. Wong kamu yang ini saja tidak bisa. Kok menyuruh saya? Jadi kalau tiap tasawuf itu unik. Seperti kamu mencintai istri tulen, itu ingin kan dicintai istri tulen. Kamu sendiri kan nggak bisa cinta tulen, masih pelengahan sana sini. Kamu pacaran, ingin pacar kamu setia. Ternyata kamu bikin sekian alternatif. Kalau putus ini punya ini, putus ini. Tapi kamu ingin ini setia, kan nggak fair. Makanya guyonanya orang tasawuf itu, anta lam tajid min nafsika kullama turid, fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Gampang tuh apalane, pokoknya ratrit gitu aja gampang. Jadi kamu yang punya keinginan saja tidak bisa memenuhi. Kok orang lain disuruh memenuhi. Sehingga orang tasawuf itu malu betul. Misalnya saya kok ingin Pak On takdim sama saya itu kurang penggawean. Kalau saya ingin ditakdimi saya menakdimi diri saya sendiri. Makanya berbahagialah orang yang ngilu terus saya ganteng sendiri ya Allah. Saya kaya sendiri. Menunggu orang lain bilang kamu kaya itu repot. Menunggu orang lain bilang kamu hebat itu, ya sudah bilang aja, ya Allah saya hebat, ya Allah saya ganteng, ya Allah saya cantik. Daripada menunggu orang lain bilang apa? Cantik. Jadi ilmu tasawuf itu unik. Jadi kalau fikih itu yang dikritik itu kikir. Kalau tasawuf enggak toma. Karena orang yang kamu vonis kikir itu jangan-jangan tidak kikir, tapi mementingkan yang lebih penting. Misalnya ada teman yang tidak pernah nakdir kamu, ternyata punya ibu sakit, uangnya dianggarkan untuk ibunya yang sakit, atau anaknya sekolah, atau keluarganya masih butuh biaya. Ya, sehingga sama teman dia kikir. Hakikatnya kikir apa mementingkan yang penting? Tapi kamu karena gak pernah ditraktir menvonis kikir. Nah, ini pelajaran. Jadi makanya yang dianteni ilmu tasawuf itu tomak, tamak tadi kalau dalam bahasa Indonesia, bukan kikir. Karena vonis kikir itu akan disematkan orang yang tidak kesampaian hajatnya. Makanya bapak saya itu keluarga kiai itu ajarannya itu. Yang penting jangan berharap dari orang lain. Ini Pak On saksinya, saya dulu benahin terjemah itu nggak pernah ingin diperlakukan seperti ini. Ya ngaji aja. Karena pikirannya keluarga kiai itu sederhana. Kalau ngamal ya ngamal saja. Ngamal itu heroik. Makanya buyut-buyut kita semua ini kan pahlawan semua. Membela negara Indonesia jadi merdeka. Ya nggak pernah kebayang jadi presiden, menteri. Tapi sekarang nggak, ngamal sedikit saja harus jadi menteri jadi. Ini bahaya kalau dalam kelangsungan bernegara, karena orang biasa transaksional. Awal negara ini dibangun berdasar heroik, bukan berdasar apa? Transaksional. Tapi sekarang orang akan membiasakan itu. Apa-apa itu transaksional. Ini tidak bagus untuk kelangsungan bernegara. Apalagi kelangsungan beragama. Sehingga seperti saya ini masih punya desa-desa binaan di Sragen, di pedalaman Papua sekalipun. Saya punya santri banyak di Papua. Itu kalau cerita itu unik-unik. Itu mau Jumatan, itu enggak ada orang 40. Sudah datang setengah 12, itu datangnya 3 jam. Di situ mau ketemu santri 3. Semua, karena ya akhirnya mereka tanya gini, Pak. Pertanyaannya itu lucu. Gus, boleh enggak Jumatan orang 3? Secara fikih Syafi'i kan harus orang 40. Kemudian mereka tak bilang, buat sholat duhur saja. Mereka enggak mau. Wong Jumat kok duhur. Harinya kan Jumat, masa sholatnya? Sehingga kita yang jadi kiai akhirnya nyari fikul madzhabil arba. Nyari fikih madzhab 4. Ternyata Imam Malik membolehkan orang 6. Ada yang bilang 12. Yang penting keceluk jamun. Jamun itu kelompok. Kalau 3 kan belum keceluk apa? Belum disebut apa? Kelompok. Ini penting saya utarakan supaya kita berjuang itu bukan karena CV seperti ini kayak di Ulil Albab, masjidnya keren, kampus swasta tertua, terus termasuk nomor 1, 2 di Indonesia. Oke, kita syukur dengan kebesaran UI. Tapi yang namanya dakwah itu menjadikan orang tidak tahu menjadi tahu. Termasuk kepada desa-desa tertinggi. Sama. Yang namanya menteri itu pembantu presiden. Untuk memenuhi kebutuhan rakyat banyak. Sekarang misalnya menteri pertaniannya itu hebat, cerdas. Tapi petani nggak mau nandur padi, mau apa? Coba yang membantu ketahanan pangan itu para petani mau nanam padi apa karena menteri pertanian? Karena petani mau nanam. Ya sudah GR saja, kita pembantu presiden semua.
karena ikut menyumbangkan ketahanan pangan. Tapi kamu kan nggak digaji, kita keren ngamal tanpa harap gaji. Ini ini penting supaya Anda itu nggak hati kecil gitu, ikut menyumbang negara tanpa ingin dapat gaji. Keren nggak? Nah itu nubuah. Apa? Nubuah. Orang Ansor itu seperti itu. Sehingga ketika Rasulullah wafat dan ada kompetisi kepemimpinan, itu orang Ansor gak ikut. Sudah kita makmum saja, silahkan dibagi di saking baiknya orang Ansor. Nah, makanya saya ulang lagi ya. Kecerdasan nubuah ini yang gak difahami orang Khawarij. Orang Khawarij cara berpikir yang kerja banyak harus dapat banyak. Sementara kecerdasan nubuah enggak. Yang biasa memberi, terus memberi saja, biar derajatnya tetap al-yadul ulya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya baca supaya dapat berkahnya ulama-ulama dulu. Karena ini dikarang oleh ulama yang dipakai rujukan seluruh dunia. Begini, qala Ibnu Taimiyah, ma'rifatu sababin nuzuli yu'inu ala fahmil ayat. Jadi mengenali asbabin nuzul itu membantu memahami secara benar ayat itu. Karena tadi kalau ayat itu dipotong, itu maknanya bisa kacau. Kayak tadi, famastam ta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujuruhun. Kalau diterjemah itu kan mendukung kawin mut'ah. Kalau terjemahnya saja, perempuan siapa saja yang pernah kamu nikmati, yang penting kamu bayar. Itu kan aliran sesat dan menyesatkan. Itu konteks asbabun nuzul tidak seperti itu. Perempuan yang sudah menjadi istri kamu. Seorang lagi, perempuan yang sudah menjadi istri kamu, jika sudah kamu hubungan intim, maka maharnya harus dibayar penuh. Tapi kalau belum hubungan intim, maharnya hanya wajib separuh. Fanis suma farottum illa ayafuna au yafu alladhi biyadihi uqdatun nikah. Tapi tadi kalau di Indonesia gimana Gus? Ya itu yang repotnya. Maharnya itu tadi mukena atasan dan apa? Bawahan. Wah kacau kalau di Indonesia. Sehingga kita bingung kalau dalam logika Arab kan gitu. Bayangannya kalau cerai, kata Allah, fala ta'khudhu min syai'at. Harta yang sudah kamu berikan ke istri jangan diambil lagi. Sampai dilarang ngambil tuh karena jumlahnya banyak sehingga kepikiran ngambil. Kalau di Jawa nggak usah dilarang sudah tidak akan ngambil karena rukuhnya sudah lusuh. Itu susahnya baca Quran di Jawa ya. Karena dari awal maharnya terlalu apa? Kecil. Terus beliau Imam Suyuti termasuk di sini menyontohkan yang pasti salah kalau difahami yaitu tadi ayat apa itu fa'inama tuwallu fastamma wajib. Jadi beliau terus meringatkan betapa pentingnya mengenali asbabin nuzul. Karena asbabin nuzul itu gampang. Saya ulang lagi, asbabin nuzul itu gampang. Gampangnya begini ya, kan ada satu peristiwa, misalnya begini, Rasulullah itu kan mengkritik penuhanan Lata dan Uzza, berhala-berhala itu dituhankan, dikritik sama Rasulullah. Kemudian mereka begini, karena mereka biasa personifikasi Tuhan, Muhammad, kalau Tuhan itu tidak Lata Uzza, dan itu terbuat dari batu, lalu Tuhan Anda itu dari apa? Amin fiddotin audhabin, lalu Tuhan Anda ini dari emas apa dari perak? Karena mereka nggak bisa membayangkan Tuhan tanpa dipersonifikasi. Terus Allah menurunkan qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Karena otaknya mereka sudah begitu, yang namanya Tuhan itu harus dipersonifikasi. Makanya saya kemarin di Korea seminggu, cerita yang paling unik gini Pak On, ada bos Islam, ada bosnya TKI yang baik. Mereka mengizinkan pekerjanya sholat. Bareng sholat tuh diingeti ke atas ke bawah, kok nggak ada arcanya. Sehingga setelah sholat dibilang, apa saya berikan berhala sekalipun? Karena nggak kebayang ada orang sholat kok tanpa berhala, tanpa Tuhan. Yang kamu sembah itu mana? Kok nggak ada? Apa tak belikan? Jadi unik.
Nah teman saya yang satu unik lagi, dia termasuk pegawai Garuda yang derekno saya ke Korea itu orang pegawai Garuda. Dia karena orang kaya biasa ke Eropa kemana-mana itu. Singkat cerita dia sholat di mall karena nganggep Korea itu sudah negara maju kayak Eropa. Setelah sholat di mall pas asar itu, security-nya nelpon polisi. Pak polisi di sini ada ritual teroris. Jadi kalau menamakan sholat itu ritual teroris. Jadi artinya apa? Ritual-ritual yang kita lakukan itu macam-macam cara pandang. Orang ateis itu kan Cina kan Korea itu kan ya Cina lah, Korea, Jepang, RRC itu kan sipit. Itu ya yang namanya ibadah sembahyang harus ada patungnya atau ada arcanya atau ada benda-benda. Orang Islam kan nggak ada sama sekali. Makanya mereka itu kok bisa? Problemnya kita, saya ulang lagi, ini problemnya. Problemnya kalau ada itu ya repot. Begini misalnya, ini masih tentang asbabun nuzul. Ini contoh terakhir, tentang masih asbabun nuzul. Umar radhiyallahu anhu, sahabat Umar itu kalau mencium Hajar Aswad itu sambil gedumel. Tidak berdoa, tapi gedumel. Masyhur. Itu ada di Bukhari. Alim tu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa. Walau la anni ra'aitu Rasulullah qabbalaka ma qabbaltuka. Saya tahu loh. Nyium Hajar Aswad dicium, tapi sambil gedumel. Saya tahu loh, kamu hanya batu, enggak mandoroti, enggak manfaati. Kamu jangan GR, saya cium itu jangan GR. Kalau saja saya tidak melihat Rasulullah mencium kamu, maka saya ada sudi nyium kamu. Dah gitu aja. Terus itu tiap nyium Hajar Aswad, itu tidak doa. Kalau kamu kan enggak minta kaya, minta macam-macam. Kalau Umar malah gedumel. Nah, kenapa demikian? Itu ada asbabun nuzulnya. Umar itu saksi sejarah. Ketika Rasulullah Fathi Mekah, Nabi kan tawaf terus mencium Hajar. Itu di belakang masih banyak orang kafir. Kebetulan Umar masih di sana. Sudah Islam Umar, tapi dia di belakang. Dengar orang-orang kafir, Muhammad itu tua aneh. Katanya melarang nyembah batu. Ternyata dia nyembah batu. Jadi Nabi nyium Hajar Aswad itu dikira nyembah. Katanya ngelarang nyembah batu, tapi dia kok nyembah batu. Karena Nabi mencium Hajar Aswad. Nah karena untuk menghilangkan stigmasi itu, Umar tiap nyium Hajar Aswad ngomong gitu. Kan ada sound system, mungkin jadi sound system. Supaya jelas bahwa penciuman ini bukan karena menyembah. Artinya mudah sekali kenapa Umar ngomong gitu. Karena asbabun nuzulnya seperti itu. Coba kalau kamu tidak tahu asbabun nuzul, Umar maksudnya gimana tuh? Gak doa, gak apa kok malah ngomong gitu kan. Tapi kalau kamu tahu asbabun nuzul Umar itu yang mendengar komentar orang sama ketika kita tawaf itu kan 3 pertama kan kita lari-lari kecil. Itu ceritanya juga gitu. Rasulullah itu hidup di Medina, terus diterkenalkan miskin. Medina itu kota wabak, kota penyakit, endemik. Dulu Medina, Yasrib itu kota endemik. Sehingga kata orang kafir-kafir Mekah, yaji ulihadal bait kaumun qad wahanat huma Yasrib. Nanti akan datang satu komunitas kaum yang sudah lemas karena kena penyakit TBC dari Yasrib. Nabi dengar itu makanya terus bilang ke para sahabat, tunjukkan kalau kamu kuat dengan cara lari 3 kali. Terus pakai pakaian yang kelihatan maco, yaitu yang dipakai lelaki-lelaki. Bahunya dikelihat. Nah, setelah Rasulullah wafat, Umar menggantikan beliau setelah Abu Bakar. Umar bilang gini, sebetulnya tawaf seperti ini, yaitu lari pertama 3 putaran pertama lari dan memperlihatkan pundak seakan-akan orang maco itu sudah enggak perlu. Karena alasan itu sudah tidak ada. Tapi ini tinggalan Rasulullah, maka jangan rubah ya tetap seperti ini. Akhirnya meskipun sudah tidak ada alasan tadi menjawab stigmasi orang kafir, tetap tawaf seperti itu. Jadi memang agama itu unik. Kadang kita harus tahu alasannya, tapi alasan itu kalau menjadi mahatul hukmi, pijakan hukum sah. Misalnya kamu terus bilang gini, ya berarti tawaf sekarang bebas, gak perlu seperti itu. Kan alasan itu sudah tidak ada. Nah di sini pentingnya riwayat. Riwayat itu begini, logikanya sudah nggak ada, tapi kaifiah itu, cara itu masih kita terus. Dan itu memang, saya ulang lagi, harus tahu asbabun nuzul. Saya beri contoh ya misalnya, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Terus ayat di mana? In khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Jika kamu pergi dalam keadaan takut ditangkap orang kafir atau takut diculik orang kafir, maka kamu boleh mengqasar
sholat. Itu jelas ada ayat in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Jika kamu takut diculik orang kafir. Sehingga ketika ba'da Fathi Mekah, setelah Mekah dikuasai Islam, Umar tanya, ya Rasulullah, kenapa engkau masih sholat qashar? Bukankah kita sudah aman? Waqad qala ta'ala in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Allah ngendikan boleh mengqashar itu kalau dalam kondisi takut. Waqad kunna fi amrin, sekarang kita sudah aman. Jawabannya Rasulullah itu unik. Ya Umar hadihi shadaqatun faqbalu shadaqah. Ini sedekahnya Allah, bonus sudah terima saja, enggak usah catatan-catatan gitu. Sehingga era Umar ya ada lagi yang tanya Umar ke gitu. Terus kata Umar, sa'altu dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala hadhihi shadaqatu wa faqbalu shadaqah. Sudah ini bonus dari Allah, terima saja. Ini kan unik. Padahal kalau secara disiplin ilmu kan begini. Kamu boleh mengqashar salat kalau dalam bepergian dan dalam keadaan takut. Logika hukumnya kalau tidak takut tidak usah. Sama seperti begini. Kamu kalau pergi jauh seperti saya Pak On, itu ngosor sholat apa enggak ngosor kan? Alasannya kalau kosor itu, kalau pergi itu masyakot, repot. Sekarang pergi kita pakai Alphard, pakai Innova, bawa uang, disupirin, itu masyakot enggak? Enggak kan? Tetap boleh jamak enggak? Boleh. Sebenarnya kamu jamak itu karena pengetahuan hukum apa karena enak jamak? Kalau alasannya masyakot, kan sekarang sudah ada. Enggak repot. Ya sudah pakai hadis tadi, ini hadiah, terima saja. Jadi makanya agama itu riwayat. Tapi ada saja ulama yang agak balik loh. Agak balik loh gini, banyak juga ulama misalnya duwe gawe, ibunya sakit terus ribet jamak sholat. Kenapa? Ribet ngurumat ibu. Makanya ada saja kiai yang duwe gawe mantu itu terus jamak sholat, tapi jangan ikuti. Tapi ada saja karena alasannya jamak itu karena apa? Repot. Ya ada saja, tapi ya jangan ditiru. Cuma saya ini cerita apa ya, analisis hukum itu memang agak-agak unik. Jadi tadi kadang Nabi itu ditanya, ya Rasulullah, kita dulu boleh jamak qashar ini kan karena in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru, takut diancam orang kafir. Sekarang aman, kenapa tetap jamak? Jawabnya Nabi, ini hadiah, terima saja. Ya ada sahabat yang bantah, kenapa Nabi? Allah itu zat yang baik, kalau sudah ngaji bonus enggak pernah ditarik lagi. Makanya Nabi kalau berdoa itu unik. Ya, siapa yang disiksa di dunia karena dosanya, fawahu akramu min ayyus sanniya uqubatahu fil akhir. Kalau ada orang salah kok di dunia sudah dikasih sanksi, Allah itu lebih mulia untuk mengulang nanti di akhirat. Akram itu Allah terlalu mulia, maksudnya orang kepikiran wis males ya selesai, tidak akan di. Kalau sampean kan enggak, masih ingin lagi. Jadi itu cara berpikir apa? Nubuwah. Jadi berpikir nubuwah itu beda. Ada orang pas sujud diinjek sama orang fasik. Diinjek, kemudian si yang sujud tadi, wallahu la yaghfiru wallahu laka, demi Allah tidak akan ngampuni kamu. Itu langsung Allah memberi wahyu sama Nabi di zaman itu. Bilangin yang sedang sujud itu, dia harus minta maaf sama saya, kata Allah. Man dzalladzi yata'alla ala fulan, dia bersumpah bahwa Allah tidak akan memaafkan orang itu. Itu harus diralat. Nabinya iskal, kenapa ya Allah? Yang Tuhan itu saya ini punya sifat dua, bisa menyiksa dan bisa memaafkan. Kenapa dia milih sifat saya satu tidak memaafkan? Akhirnya apa? Orang yang nginjek tadi sama Allah dikasih tobat dan jadi orang soleh. Jadi itu makanya kamu nggak boleh jadi orang ekstrim nyifati Allahnya satu. Nggak boleh, Allah tetap bisa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu may yasha. Sifatnya Allah dua ya tetap dua, nggak boleh kamu pilih satu. Misalnya kamu kan biasanya gini, yang ghafur untuk kamu, yang sadidul uqab untuk orang lain. Mesti kelakuannya sampean kan begitu. Tidak boleh seperti itu. Rasulullah kayak apa bencinya sama Wahsy? Karena Wahsy itu qatilul Hamzah. Yang membunuh Sayyid Hamzah siapa? Itu bencinya bukan main Rasulullah. Sampai maksud-maksud Wahsy. Tapi sama Allah malah diturunkan ayat laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzib. Muhammad, meskipun kamu kekasih saya itu tidak wilayah kamu, maafkan atau enggak, terserah saya, kata Allah. Ternyata betul, malah Wahsy dikasih tobat. Nah sekarang enggak, orang itu nyifati Allah sama orang lain syadidul iqab, kalau sama dirinya enggak boleh seperti itu. Allah ya sifatnya tetap dua.
Jadi boleh kamu misalnya berdoa, ya Allah mbak yang cantik itu semoga dapat jadi istri saya. Mbaknya juga boleh berdoa, ya Allah naudzubillah min dzalik. Jadi ini adu kekuatan, nanti terserah nanti Allah pihak yang mana. Kayaknya pihak yang perempuan. Karena kasihan kan kalau cantik dapat orang apa? Jelek. Saya tuh andaikan boleh fatwa fikih, yang saya haramkan tuh orang jelek dapat orang jelek. Karena kasihan anak-anaknya, tahu-tahu jelek banget. Jadi itu kan kasihan itu. Jadi dalam Islam itu seperti itu. Jadi apapun benci kita sama musuh kita, Allah bisa saja memperlakukan musuh kita secara baik. Karena Allah itu yaghfir. Tetap kita harus sifati Allah yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu. Jangan karena kita benci seseorang seakan-akan Allah sama dia pasti yu'adzib. Pasti menyek. Itu yang dicontohkan Allah kepada Rasulnya, itu beliau tidak cocok sama Wahsy, malah Wahsy dikasih petunjuk. Makanya terus ada ayat apa? Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzib. Muhammad, tidak wilayah kamu, saya menentukan mengadab atau mengam. Makanya rata-rata kiai ulama itu halim. Orang halim itu rileks. Layinal janib, tidak gampang menvonis orang lain. Biar Allah tetap dengan sifatnya yaf'alu ma biasa, bahwa Allah bisa melakukan apa saja. Soal kamu benci sama seorang, benci saja atas nama kamu. Jangan nyatut-nyatut Allah. Misalnya kamu cinta seseorang, wah ini yang calon presiden ini harus jadi presiden. Ternyata Allah menghendaki jadi menteri, mau apa? Ya Allah ya falumaya, mau apa coba? Yang kiai atau Pak On, DPAI, patutnya kan menteri agama itu Pak On. Tapi kalau Pak yang takdir gitu mau apa? Ya sudah, Allah ya falu. Santai aja. Itu rileksnya ahlul ilmi, ya sudah santai saja. Ini negaranya Allah, ini kerajaan Allah, ini buminya Allah, ya Allah biarin ya fahlu. Mas, jadi Tuhan Allah kamu yang repot. Kira-kira jadi Tuhan itu Allah kamu yang repot. Ya Allah biar tetap ya fahlu. Mayasa Allah boleh yaghfir liman yasha wa ya'dzibu mayasa. Kalau kalian mengatakan alam raya ini dimulai dari ketiadaan, berarti sama juga kita mengatakan ada wujud, ada eksistensi yang disebabkan oleh ketiadaan. Jadi nanti kan sudah dikabur, tidak ini kan. Makanya disebut fijat dari Tuhan. Maka saya akan ngaji berkali-kali cerita dulu ada orang namanya itu Jubair bin Mut'im. Jadi ada namanya Muhammad bin Jubair bin Mut'im itu katanya dia itu adalah orang Arab paling cerdas. Saking cerdasnya dia sampai jadi delegasi ketika mau membebaskan tawanan perang di Badar. Jadi perang Badar intinya menang Nabi yang kalah di tawan, namanya Asra Badri, tawanan-tawanan perang yang mana. Delegasi yang paling cerdas ini datang negosiasi sama Rasulullah, datang ke Madinah, dia masih kabur. Delalah Nabi pas baca surat waktu liwa kita ini masdur fi rohim mansur wal baitil ma'mur wasatofil sampai pada titik pas salat maghrib. Ya sholat maghrib itu Allah berargumen gini, gak apa-apa syahadat Tuhan, kata Allah, gak apa-apa syahadat Tuhan, tapi buktikan kalau kalian caranya gimana? Anda harus yakin kalau Anda lah pencipta langit dan bumi. Amkhalaqus samawati wal ardh. Kalau Anda bala yuqinun, mereka pun dikatakan pencipta langit bumi itu gak mau, karena memang nyatanya mereka ada pencipta langit dan bumi. Kalau ada Tuhan selain saya, kata Allah, aruni madzallakum minal ardi am lahum syirkun fis samawati. Kalau ada Tuhan selain saya, tunjukkan reputasinya apa ketika aku bikin langit. Pasti kalau bangun mau melok-melok mau am lahum syirkun fis samawati. Kalau tidak bisa bikin langit semua, setidaknya ikut kontribusi. Syirkun itu memberi andil. Urusan siko itu juga pokoknya itu turun. Tanpa sebab. Akhirnya si Jubair ini, Muhammad bin Jubair bin Mut'im tadi dari bapaknya itu Jubair bin Mut'im. Datang ke Rasulullah, ya Muhammad, maka kali argumentasi. Akal itu habis untuk menghadapi argumentasi. Makanya saya Islam saja. Jika di Islam ada tradisi jadil, apa perdebatan. Dan itu kalau debat, dorong Jowo itu sekak mati, ya, dorong Jowo dalam sekak. Karena memang argumentasinya komersinya. Sehingga perdebatan Islam dan ateis, makanya di Syarah Bukhari di kata Firsa itu ada pertanyaan gini. Kenapa Quran memposisikan hanya berdebat dengan Yahudi dan Nasrani, tidak pernah di situ rivalitas dengan ateisme atau komunisme? Kata kitab itu mengatakan karena ateisme itu terlalu tidak masalah.
sehingga diambilkan perkhilafahnya di. Jadi kira-kira kalau kamu ketemu orang ateis, siapa yang bangun masjid ini? Ya bangun saja. Jadi dia tidak mau berpikir asal usul misalnya tahu masjid ini bangun siapa? Ya bukannya apa? Yang bangun siapa? Enggak ada. Langit buminya ada ya, yang bangun siapa? Ya enggak ada. Pokoknya ada aja. Itu kan ngajak goblok bareng. Beda dengan orang Kristen Trinitas, saya kan lumayan, meskipun salah tapi kan lumayan. Bukan berapa? Saya lumayan masih ada sebabnya. Masih menunggu sebab. Meskipun ada pertanyaan berikutnya, setelah 3 dia paling top ya, karena dijawab satu Tuhan Allah itu. Tapi yang jelas itu masih ada lumayannya karena menyebut satu faktor bahwa mewujud dari disebabkan oleh mewujud yang. Karena mewujud pencipta itu pencipta, maka statusnya di mana-mana pencipta itu harus wujud lebih awal dibanding dicipta. Maka kita sifat itu kan siapa Allah waludat yang pertama. Itu dalam bahasa keseharian disebut al-wudin dan yang pertama. Karena yang menciptakan itu super, maka nggak boleh terkalahkan. Maka disifati al-baqo atau al-akhir. Karena kalau dia terkalahkan artinya tidak super. Maka disifati al-awwal al-akhir. Karena wujudnya ketika nggak ada apa-apa, maka Tuhan harus disifati qiyamu binafsi. Kalau dalam bahasa Quran disebut al-qayyum yang berdiri sendiri, yang eksistensinya tidak butuh makhluk lain atau perangkat lain. Karena kalau butuh perangkat lain berarti pertanyaannya Allah dan yang dibutuhkan di mana? Dulu Allah. Tapi kan dia tidak bisa hidup tanpa yang dibutuhkan, berarti di mana? Dulu yang dibutuhkan. Kalau dulu yang dibutuhkan ini saja yang bukan dalam hidup. Nah, makanya itu tidak boleh dikatakan al-qayyum. Maka dalam ayat kursi disebut Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Terus lah tak suruh sinatu malah apa itu nggak boleh ngantuk, nggak boleh. Nanti kalau kamu maksiat pas waktu menjadi masalah. Kalau masih jam segini, karena kamu pas itu jajal itu kan. Jadi Quran itu kalau bikin logika itu gampang mudah. Sehingga untuk menentukan Allah sebagai Tuhan, Allah sering memalukan diri. Kalau kamu mengaku sebagai Tuhan, aruni mada sholat kumulatan, tunjukkan ke kami. Aru itu dari kata Arya, ditunjukkan ke kami. Mada sholat kumulatan, reputasi Tuhan-Tuhan kamu itu ikut apa ketika bumi tak ciptakan. Lalu reputasinya juga ketika langit tak ciptakan, reputasinya. Maka Allah dalam surat Nabi juga menghentikan ma asyadduhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim. Bahkan saya tidak menemukan mereka, tidak menyaksikan mereka ikut terlibat menciptakan langit dan bumi. Bahkan mereka tidak menciptakan diri mereka. Misalnya Isa atau Yesus, dia sendiri tidak bisa menciptakan dirinya sendiri. Lalu kok jadi Tuhan? Jadi itu tanggal lahirnya jelas di bumi. Kayaknya di mana? Bumi. Jadi kalau bumi di Tuhan, itu bisa harusnya saya jadi Tuhan. Jadi argumentasi Quran itu. Makanya disebut ma asyaddu khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim. Itu ulama di bab namanya Bayu Jadari Quran. Bab Quran melatih kita berargumen. Dan itu banyak hadis. Nabi itu punya sifat selain sifat amanat, punya sifat fatona, kecerdasan. Kecerdasan maknanya kecerdasan menjelaskan kebenaran. Dan itu Nabi kalau menjelaskan mungkin sangat-sangat. Bukan sekedar itu sama. Karena sahabat itu ya punya mindset itu cara berpikir. Kita semua juga punya mindset, tapi kadang mindset itu salah. Seperti saya misalnya, saya ini di kursi berarti terhormat apa enggak? Ya enggak juga. Melihat saya di atas saya terhormat. Tapi melihat disuruh-suruh Pak Alu enggak keren. Jadi kan statusnya makmur diperintah. Terus saya dengan keren mana? Mungkin ada bilang keren juga karena juga yang ngajar kamu yang mendengarkan. Ya keren sampai ya. Sampai malas baca, saya baca. Sudah aku sampai menerangkan dan kan kita buat ngomong makan. Kalau lihat itu ya keren sampai dorong jauh ibu nyewakmu. Kalau orang-orang kaya ingin nonton balikan di Ronaldo suruh main di jam. Nah benar dipuji, kalau enggak dikritik. Namanya bos. Iya nasibnya gitu. Tak benar dipuji, pasal lagi jadi orang luar juga enak itu. Nabi itu kalau menerangkan sahabat itu pas guyon ya rasional, pas serius saya bisa memang ini sesuatu yang satu. Saya punya kitab namanya Mizahun dan guyonan.
Nabi itu kalau menerangkan kebenaran sahabat ya punya mindset. Saya ulang lagi punya mindset. Misalnya Nabi menantikan idal taqal muslimani bisayfihima fal qatil wal maqtul finnar. Jika dua orang muslim bertarung sama-sama pedang bawa senjata, maka yang membunuh maupun yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Ya tidak ada jaminan apa juga karena orang muslim. Tapi setidaknya masuk neraka. Nabi dibantah sama sahabat. Ya Rasulullah ada al-qatil sama baru maqtul. Oke, kalau pembunuhnya masuk neraka kita terima. Tapi kalau yang dibunuh, dosanya apa kalau sampai harus masuk? Nabi jawabannya itu simpel sekali. Innahu kana harisun ala taqtisah. Dia itu nasibnya maktul, tapi komitmennya atau mentalnya qatil. Coba, ketika dia terbunuh itu kan faktual, faktanya terbunuh, tapi mentalnya pembunuh. Cuma nasibnya saja sial, terbunuh tapi mentalnya pembunuh, karena dia ketika juga ini sama-sama ingin. Nah, karena mentalnya pembunuh, maka dia tetap masuk. Makanya saya berkali-kali bilang, kalau ada orang rebutan istri, zaman pacar rebutan kalah, bisa akhiri. Mentalnya juga merebut. Cuma kalah saja. Itu Rasulullah segampang itu menangani. Sahabat yang terima, ya ternyata yang maktul, yang terbunuh, mentalnya juga pembunuh. Kalau menerima. Nah, beda dengan, makanya secara fikih diterangkan kalau maktulnya tidak bermental pembunuh, ya beda kan, berarti tidak saling ingin membunuh. Jelas ya, makanya sahabat dijelaskan oleh Nabi inna buka rasulison ala qatli sahibu, dia sebetulnya sangat berkeinginan, harison itu berkeinginan sangat membunuh saudara. Nah, karena keinginan itu berarti berstatus qatil. Cuma nasibnya maktul, berarti maktul itu status nasib, tapi status dia tetap qatil pembunuh. Nah, karena statusnya pembunuh, maka dia tetap masuk. Saya beri contoh akurasinya Nabi dalam mendikan, meskipun masuk. Makanya Nabi mendikan, saya ini Nabi pas emosi yang mendikan benar, pas santai mendikan benar, bahkan pas guyon mendikan benar. Kalau kita kan enggak, kalau emosi kata tidak terkontrol. Kalau Nabi itu enggak, ketika emosi pun masih termasuk pas guyon. Masyur di beberapa kitab hadis ada seorang sepuh main ke Nabi, kalau sekarang kira-kira jam 4 atau jam 5. Beliau ketika konsultasi hukum sama Nabi bisa pulang. Ditanya, kenapa kamu bisa pulang? Tadi saya ke sini jalan kaki. Sehingga kalau saya pulang agak sorean nanti saya buru-buru bisa mesti materi. Nabi dengan rileksnya bilang lah, bilang agak alimina, karena ini perempuan juga. Dan nanti tak pinjemin anak saya. Terus si orang tua tadi protes, kamu bisa berbuat dengan anaknya? Nabi ya sering terus ngaji lagi sampai dekati Ibu Samsi. Terus nyuruh sahabat, ini untuk pinjemin dia. Pinjemin untuk tua, ya untuk tua, yang layak. Ya Rasulullah katanya anaknya unta, ini untanya tua, ya mesti tua anaknya unta. Jadi Nabi biarnya. Jadi ya, unta meskipun tua namanya, ya anaknya unta. Nanti kan Nabi kayak kamu mungkin diterusin, orang masuk tua ya anak unta orang anakmu. Tapi Nabi tentu tidak akan menghentikan itu. Jadi Nabi biar aja masih. Itu kan mengundang orang tamat, tapi ya, enggak kok. Anaknya siapa? Meskipun tua. Mungkin kalau orang yang nggak ngerti dunia dia, misalnya anaknya dia itu dunia itu saja. Jadi itu akan berkaya kuat. Dulu kalau dia di kota sebagian itu banyak dia ikut tanya, kenapa harus dia alam terus? Saya tanya, kamu tanya apa bukan? Kalau tanya saja, kalau bukan enggak. Tanya. Begini cara berpikir dia ini, maaf ini mungkin beda. Kalau ada dia itu, masyarakat itu kan menyimpan segudang pertanyaan. Dan itu malu kalau kita terlalu mudah. Segan, ya itu kan sudah alim, orang paling itu kalau ada juga, kalau enggak kelakar, orang tidak berani. Sehingga memang dia harus punya sisi supaya tergembal pertanyaan berani mengungkap. Meskipun harus punya sisi aura karisma untuk menjaga wibawa. Dan dia itu bisa semua ya pada karisma. Ya seperti kita menghadapi anak istimewa itu kadang kita wibawa di jam. Tapi kalau aman wajib beronjol terus wibawa tidak berani bisa ada saat kita harus keluar. Makanya Rasulullah itu saking seringnya kelakar itu sampai orang tanya urusan pribadi.
bisa hubungan suami istri dengan intim, lalu tidak keluar mani, tidak inzal, saya harus gimana? Wajib mandi enggak? Itu ceritanya. Karena Nabi harus sekali nilai, sekali kelakar, sekali itu. Itu sahabat halal pribadi saja ditanya. Andai kan Nabi terlalu dibawa, maka hal-hal hari yang terkait suami istri tidak tertuang. Kalau ada seorang perempuan ngaji itu tanya, ya Rasulullah, kalau perempuan bermimpi keluar mani gimana? Itu perempuan pikirnya itu menunjuk kamu itu begini tamal di depan Rasulullah. Masa itu di Nabi lihat ya bina mulai setelah hal tidak mau membicarakan sesuatu yang sama. Jadi kenapa itu jaga energi? Karena kalau taman manusianya beliau mau itu karena tadi untuk menjaga energi. Makanya ada cerita di hadis. Yang satu roh ila salah satu nabi Allah itu tertawa dia 3 orang. Ada orang itu ditanya dari belakang ini hadis di Sunan Ibnu Majah termasuk kitab Munah dan Muhtamad al-Kutub Sita. Muhtamad di antaranya adalah kitabnya siapa? Ibnu Majah itu Bukhari, Muslim, siapa lagi? Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai. Majah itu sudah sesuai kelas lainnya. Al-Muqaddam untuk Bukhari selain apa? Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai. Terus ada yang menambahkan musnadnya Ahmad bin itu di situ orang terjadi langsung bilang apa yang satu roh ya Rasulullah, masa Tuhan itu tertawa? Iya, kadang tertawa ya, tentu dengan makna yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa bayangkan tawanya kadang-kadang. Terus kata si Arabi tadi, idan lanak dimamin robbin yadhabu khair. Kalau gitu kita tidak akan kehilangan kebaikan dari Tuhan yang mau sendiri. Hanya kalau Tuhan mau senyum pasti baik. Makanya si Arabi tadi itu bilang gini, ya Rasulullah, saya tidak suka kalau nanti dihisab bapak saya. Kenapa? Bapak saya kadang masih ngomong. Ininya dihisab orang juga. Kenapa? Karena Allah lebih agama. Jadi dulu itu Nabi itu mensuasanakan ngaji itu. Sehingga kadang Nabi itu ya didebat dengan sesuatu yang Nabi sendiri kaget. Misalnya Nabi pas khutbah itu masyhur, khutbah menerangkan kiamat, ya pas khutbah juga. Ada orang ibu yang gini, ya Rasulullah jangan ngomong kiamat terus, tapi nggak jelas tanggalnya. Itu lalu mata saat kiamat itu kapan? Kamu bicarakan terus, tapi nggak jelas tanggalnya. Mata saat kiamat itu kapan? Bagi Arab kita ini orang aneh, ngomong kiamat nggak jelas tanggalnya. Gue paling nggak 2012 ini. Nah, dulu itu sampai ditanya sama Gus Gus itu biasa SGJ. Terus nunggu kiamat nunggu di pas kiamat 2012. Nah, jawab, ya nunggu di sini mau sama saya. Ya karena sampai gak yakin yang besar kiamat ada tanggalnya. Mata sah. Terus Nabi itu terus saja khutbah. Sahabat yang di belakang itu beranalisis. Oh Nabi tidak dengar. Lam yasma. Ada analisis, tidak dengar tapi tidak berkenan karena pas khutbah di tanya, berarti 2 analisis. Lam yasma, nanti tidak respon dan ada. Yang kedua menganalisis kari hama qol, nanti maka berkenan ketika khutbah di celah pertanyaan. Tapi akhirnya jualan lagi Arab sampai jualan tidak ada nanti jawab. Wah ini kalau dijawab mau ngumpul sih. Ngomong duit. Akhirnya Nabi tanya. Kamu siapa yang tanya kiamat kapan? Saya Rasulullah, kiamat kapan? Kau bicarakan terus lagi gak jelas tanggalnya. Nabi balik tanya, ma'atat taala. Lalu persiapan kamu apa kalau terjadi kiamat? Gantian Nabi. Jawabnya Arabi tadi, fawwa ma'atat taala kabir sholatin wala syamin wala kini juga. Ya kalau saya ya enggak ada persiapan, sholat saya standar, puasa standar enggak lebih. Tapi saya mencintai kamu ya Rasulullah. Masyhur itu hadis populer al-farqu ma'aman. Ahab sebagai doa anta ma'aman. Makanya riwayat itu kenapa masyhur begitu populer karena dikatakan Nabi ketika ngendikan di depan umum. Itu sahabat yang membenci Arab ini jadi mencintai semua. Kemarin mantap karena agak sopan. Barokahnya Arab tadi Nabi ngendikan almarhum ma'aman ahab sebagai riwayat itu almarhum ma'aman. Ada selain anta ma'aman ahab bahwa kamu nanti di akhirat beserta orang yang kamu cintai. Pokoknya sahabat senang, kita tidak akan punya amal kayak Rasulullah, kita tidak akan sesuai Rasulullah. Tapi kita mencintai Rasulullah dan barokahnya mencintai itu kita berharap nanti bersama. Kan kamu mungkin
rombongan Rasulullah malaikat-malaikat beriman kan kalah kelas. Saya kamu masuk ruangan mana-mana bersama rektor masa jauh itu kemana apa kan nggak berani. Rasulullah itu Abdul Khalid. Jika kalau kemana-mana dipimpin Rasulullah pasti malaikat kan ngecek. Masa rombongan Rasulullah ditanya Nabi ini berapa masuk surga enggak yang benar aja kan nggak berani. Kan sungkan ketuanya bang. Sungkan ketua. Padahal nanti itu mana Tuhan Nasim dipanggil semua orang dipanggil berdasar ketua. Yang repot punya ketua nggak jelas. Ketuanya aja nggak jelas surganya apa gitu. Tapi kalau kita ikut ketuanya Nabi, makanya dalam kitab-kitab wali ini ada kitabnya. Taman Buddha Berjaya Berjaya itu ada kitab. Ali radhiyallahu anhu pernah minta sama ya Allah, jadi saya akan mengkasafah, bisa melihat alam gaib. Karena saya ini mantel itu artinya mantel Jawa itu kan tidak harus kunci. Orang sekeren umat itu nggak terkenal dengan jujurnya untuk minta sama masa. Setiap orang pernah ditinggal, kenangannya orang sama orang pernah ditinggal. Dia mantel sama si Jari, mantel Jawa. Jajal wani minta malaikat orang. Hanya dia minta ya Allah, saya ingin kasar itu mengalami satu kasafah. Melihat Umar ketika ada di Umar. Umar akan datang dengan penampilan gaji jabatan ahli. Aina rukal bintul itu matanya itu kayak hijau yang dipakai masa kendil itu Rio yang mengalah. Rasulullah sih bilang, malaikat negara datang dengan penampilan itu karena ingin melihat dunia Umar. Itu kan besarnya dunia biasanya. Kayak kita manggil sama menteri itu ingin melihat kita KPK kayak mantel, kalau mantel mesti dulu jatuhnya. Mungkin ya itu. Kalau kamu mantel saya kan dulu jatuhnya, tapi boleh gitu. Akhirnya si Umar itu habis nggak? Ternyata Umar pergi. Mak dua mereka mau diperintah. Malaikat, kamu tahu nggak diberi siapa? Dia masih. Dan maka kamu siapa? Saya temannya kekasih Gus, kekasih saya itu. Saya ini temannya kekasih Gus, maksudnya Allah. Maksudnya temannya Nabi Muhammad kan kekasihnya. Oh yang suruh kamu jadi temannya kekasihnya. Malaikat ini komunikasi sama Allah disuruh ya memangnya kamu harus sopan jangan. Dia sebenarnya ternyata luar itu galak sampai mati. Sama tidak usah protes, apa alam seperti itu mungkin ya saya baca mungkin kalau mungkin karena Allah pernah mensifati dirinya itu alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasul. Jadi Allah itu kan yang ngerti alam gaib. Alam gaib ini tidak akan dimengertikan Allah kepada siapapun kecuali orang-orang yang dipilih. Makanya Allah itu punya sekian sifat misteri. Ada alam gaib yang tahu banyak, tapi ada sesuatu entah berapa jumlahnya dibocorkan ke para kekasih. Sehingga di Masjid Konstantinopel, di Masjid Arya Sofia, jadi Konstantinopel yang di Turki itu Konstantinopel. Ya. Itu ada hadis tentang tahunal Konstantinia. Hadis itu diriwayatkan Imam Bukhari tahun 200 Hijriah. Menjadi kenyataan itu 1000 tahun setelah hadis itu dikeluarkan. Itu kan unik. Jadi Nabi itu kalau ngendikan zaman akhir itu detail. Uridot aliyah umat itu dipertontonkan ke saya. Jadi sebelum Nabi meninggal itu semua umatnya perilakunya dipertontonkan ilayah bil. Mungkin Nabi yang menangi dosa, menangi gaya UI ngaji. Ngaji itu aneh. Tapi yang mungkin dibenarkan jadi. Sehingga Nabi kalau ngendikan zaman akhir dia detail. Termasuk dengan saya pun Nabi pernah ngendikan ya alam zaman kafir kutuba qalilun ulama aku nanti zaman akhir yang untuk banyak tapi ulamanya sedih. Kita ngomong agama pintar banyak tapi sebenarnya nggak bisa ngaji. Buat orang-orang tapi tidak termasuk yang ngeri adalah yang ngendikan dianalisis oleh ulama besar. Itu ulama besar yang bisa menganalisis dari disebut
sekitar tahun 800 Hijriah. Itu ngendikan gini di antara. Suatu saat kebaikan itu profesi, sinar profesi. Dulu kalau orang rumah tanah ya ada rumah saja. Kalau ngajarin santri ngajarin. Kalau jaga keamanan negara jaga saja. Semuanya isbah itu. Sekarang kebenaran itu profesi. Jadi suatu saat kebenaran atau kebaikan itu. Kadang ada orang matanya itu orang baik. Dia senyum terus. Memang kita harus. Dia kamu dari rumah. Anak dari rumah kamu kalau pas tugas. Coba kalau Anda punya istri berpegang, itu sebenarnya sudah bisa. Karena di tempat kerjanya senyum terus, suaminya tidak dapat pemberatan. Jadi suatu saat kebaikan itu profesi itu. Senyum tentu ibadah kan kata Nabi, kalau kamu tidak bisa sedekah, paling tidak sedekah kalau ditolong tiba jenis itu dengan wajahnya. Itu yang praktekkan sih. Ya kok kebaikan yang berarti. Orang Pak Om dulu yang UI nggak senang ngaji Pak Om sih. Mau nyamuk kebaikan aja gampang senyum balikan apa ini. Jadi tegas juga kan profesi. Makanya saya pernah ditanya sama. Saya sering punya santri resensi. Tanya gini misalnya. Gus tentu haram tidak ya. Saya ini resensi. Profesi saya harus juga. Jadi kalau ada orang pegang-pegang motor mungkin nggak kena. Jawab itu. Jadi anak-anak itu sebentar saja. Profesi coba kalau Anda jadi resensi atau satpam, terus ada orang motornya kesulitan. Kalau kamu nggak satpam, mesti pikiran pertama itu mungkin kuncinya nggak pas, apa ada error. Tapi kalau pikiran sendiri, artinya sebentar saja suatu saat itu ya. Profesi. Gurunya profesi. Kalau di kelas wajar dulu, masya Allah, karena ada gaji. Setelah di rumah tak minta orang menjadi biaya. Kenapa kamu tidak ngajari tetangga? Kan tidak jam aja. Dan sekarang itu entah ini bukan iblis, sekarang itu kayaknya sudah. Jadi sekian kebaikan itu. Maka ada beliau. Ini kisah nyata Pak. Ada imam masjid besar datang ke Surabaya. Ketemu di Indonesia. Ini kisah nyata bukan anak. Singkat cerita si imam masjid ini bukan negara saya itu. Muadzin saja naik BM. Memang betul saya pernah ke negara itu. Muadzin saja naik BM. Itu yang imamin sholat itu 3 1 bulan itu. Hitung saja sholat 1 hari 5 kali. Dari per 30 dari 1 juta. 1 juta berarti 1 juta dibagi 5. Berapa? Jadi apa enggak? Kalau di sini enggak ada. Kadang kok imamnya aja karena imamnya aja ada naik BM apalagi muadzin. Buang banyak kok dengan negara. Terakhir dia ada bangga juga begini sama di Indonesia. Pak, Matiman sama sholat terus atau potong gaji ya? Makanya kamu sholat terus karena takut potong gaji. Akhirnya dia, banyak cara ini. Ternyata tidak keren, kamu gaji tidak. Coba kalau misalnya UI, rektor resmi gaji yang jadi imam. Terus istiqomah jadi imam. Jadi orang wah ya, tak apa-apa. Jadi, artinya gini ya, gejolkan Rasulullah itu nyata suatu saat berbeda itu. Coba muadzin di negara sebelah itu digaji. Namanya juga digaji, bahkan mestinya juga. Makanya Indonesia itu harus bersyukur. Banyak ulama yang ikhlas. Di kampung itu orang mau ngaji jam 8 saja. Saya itu ngaji di rumah saya, itu mulai subuh sampai isya, yang ngaji. Ada orang bingung cuma oleh profesor sampai tukang muada aja. Terus ngaji-ngaji aja gak kepikiran rumah saya juga kepikiran rumah mereka. Karena kita ingin kebaikan adalah isbatil lagi. Allah ngajarkan kita, ngajarin aja. Tapi nanti itu pernah diberikan yang dianalisis oleh Ibnu suatu saat kebaikan itu sinar profesi. Nah, kenapa beliau ngendikan itu? Karena ini kita Hajjat itu orang nakal, Hajjat bin Yusuf. Orang nakal, masyhur itu Hajjat itu termasuk tragedi dalam sejarah Islam itu pernah bermaksud nama sebab Hajjat. Hajjat itu musuh besarnya Abdul bin Zubair. Abdul bin Zubair itu mengungkap dia karena pemerintahnya Yazid bin Muawiyah, dia memproklamirkan diri sebagai apa Amirul Mukminin. Tapi sama pasukannya Yazid yang dipilih Hajjat bin Yusuf meskipun Abdul bin Zubair etika dikatakan untuk dia bin. Pada
Padahal pantangannya orang Islam itu bikin berada jika dapat kabar di tanah apa haram. Kan jadi apa ya? Jadi omongan kalau orang nakal orang itu hajat, ngomong bulan begitu hajat. Tapi ketika ditanya Abu Khaldun setelah 700 tahun dari peristiwa saja itu anaknya kenapa dia dari Khaldun ya ibunya guru profesi bukan guru mengajar hanya beda. Makanya ini sekaligus kita menasihati diri kita sendiri, menasihati dosen, menasihati kita ini semua profesi itu harus dibawa sampai sehingga menjadi status. Tidak boleh kita ada profesi dosen yang ngajar di jam. Kita harus status kita memang ketemu visa tertinggal kita ngajar di kampus ya, ngajar di kampus ya kita bermental dulu di rumah ya bermental dulu di kampus ya bermental kiai di rumah juga bermental kita di yayasan yatim piatu ya sayang yatim piatu di rumah tanpa ada yang gaji juga sayang. Lama-lama kalau profesi kan di yayasan itu dia sayang sama yatim piatu karena digaji ketemu yatim di rumah dia kenapa? Kan ada tugas saya. Nanti lama-lama bisa. Kalau ditugaskan di mana sih? Kalau ditugaskan orang orang baru kan ada kegiatan. Wilayah saya kan Jakarta, ini tenggelamnya kan di Jogja. Jadi ngaji semua kalau berdasarkan apa teritorial apa profesi. Itu nanti sudah mengingatkan kalau kamu jadi orang baik akan nanti sebab. Bahwa dunia modern mengharuskan ada wilayah teritorial yang membawa nama modern. Saya bisa Jakarta, oke, kewajiban saya utamanya di Jakarta. Di pemadam kebakaran Jakarta tentu paling pokok Jakarta. Tapi kalau suatu saat saya pulang kampung, tentu saya kebakaran sekian macam. Tapi tugas saya gitu. Tentu ya jaga itu keahlian saya tentang itu, tetap harus kita ikut memberi kontribusi. Jadi ini contoh-contoh betapa Rasulullah sampai fenomena yang ada pada umatnya sampai akhir zaman itu dibuka. Makanya di hadis banyak uridot adanya umat dipertontonkan, diperlihatkan oleh umat-umat perilaku. Makanya banyak hadis di Bukhari, di Sahih Bukhari ada hadis dalam itu semua hadisnya Nabi tentang fenomena yang Nabi gak menangi. Tapi telah ternyata ila yaumil ya termasuk zaman itu Konstantinopel itu pusat salibis. Tapi Nabi sudah menduga latar tahun Konstantinopel. Kamu suatu saat pasti akan mengalahkan Konstantinopel. Itu sekian ratus tahun baru Pangeran Fatih yang bisa menduga Konstantinopel. Nabi ketika itu tidak sawarna kudanya. Lebih ngeri lagi, lebih seru lagi. Nabikan kepada orang ada sahabat itu pendek, enggak kan? Namanya Suraqah bin Jushum yang nggak jajah. Itu nanti kalau besok Suraqah itu suatu saat kamu itu memakai mahkotanya Kaisar gedung putih itu istilah khusus Al-Qasrul Abyad. Jadi yang di Amerika White House itu sebetulnya ini istilah di Ibrani. Di Jordan itu ada daerah yang bentuknya semuanya putih. Ya saya ulang lagi, Syam itu dalam bahasa kitab itu memasukkan Palestina, Israel, Lebanon, Syria, Jordan. Itu orang dulu bilang apa? Syam. Ya saya ulang lagi, itu semuanya dulu istilahnya apa? Syam. Makanya kalau lagi asal itu ke Syam dengan makna Baitul Maqdis itu di Israel atau di Palestina. Saya mengatakan Israel bahasa ulama ya, bukan Israel nation negara Israel. Ya sudah, kamu suatu saat akan memakai mahkotanya Kaisar Al-Qasrul Abyad, Kaisar Syam. Zaman itu, saya ulang lagi, Syam itu dalam genggaman Romawi. Ya makanya kalau Quran bilang Romawi itu bukan Vatikan Italia, bukan. Pemerintahan Timur Tengah yang dicaplok Roma. Makanya ada boleh bagi Rom di Adinallah di bawah buka juga lebih. Saya ini bukan Romawi Italia, kekuasaan Romawi karena Syam dapat itu cicing Roma. Sehingga nggak ada Islam di situ. Kita mohon zaman itu Kaisar Romawi yang bercokol di Syam itu kekuasaannya meliputi Syria. Jadi ya Palestina, Israel,
Dan pokoknya semua Nabi. Surah itu ya percaya Nabi. Yes, Nabi yang ketiga. Dan itu kan ketika Nabi itu saat macet kelaparan, yaitu nggak makan 3 hari karena diembargo di perang Khandaq. Ada batu besar itu yang nggak bisa dipecahkan sahabat ketika gali Khandaq. Terus akhirnya nggak bisa dipecahkan pada mau gali dan bisa dalam kalau batu ini terpecahkan. Akhirnya Nabi mereka mengatur benar ya Rasulullah ada batu yang nggak bisa dipecahkan. Tapi dengan santainya minta kapak yang dibawa sahabat. Coba kapak kamu bawa ke sini. Diambil terus Nabi baca apa nggak tahu. Kalau saya tahu kamu untuk ijazah itu. Kamu pikiran sampai. Warga di kapak Nabi itu ada sinar yang sampai tembus alkos itu Nabi. Kata Nabi. Jadi itu uniknya semua sahabat itu. Kamu tadi melihat apa? Kira-kira Jordan kira-kira gitu. Gampangannya gitu. Suatu saat nanti kamu akan menguasai itu. Terus kamu suruh yang pakai mahkotanya. Aja sih, baca Kaisar. Ya sudah ada gitu. Setelah itu Nabi wafat, Abu Bakar mimpin, tidak ada apa penaklukan itu. Era Umar mimpin, itu sanggup dikalahkan oleh pasukan Umar. Dikalahkan oleh pasukan Umar itu rajanya kembali ke Rasulullah. Mahkotanya itu, mahkota dari emas dari intan akhirnya dipakai semua. Itu cerita-cerita Surabaya disuruh cara mbak-mbak disuruh ketwot disuruh jalan-jalan sih kenapa lagi? Karena nggak pas dengan wajahnya. Nggak pas waktu buat setelah dipakai beberapa kali kata Umar copot Surabaya itu bagian dari walimah harus kita bagi rata atau kita jadikan sebagai aset. Itu Surabaya bangga bukan kan Rasulullah menghentikan kali ini yang pakai saya. Jadi itu jatah saya. Coba kayak apa Rasulullah dengan detail mahkotanya nanti dipakai. Wadah itu berapa puluh tahun dari Nabi menghentikan sampai itu menjadi kenyataan. Kayak apa? Makanya sudah nggak tahu kalau Rasulullah tahu kita setiap ngajar harus tanda tangan nggak tahu. Ya semoga dimaklumi. Setiap Ustaz juga nggak tahu. Tapi semoga tidak bisa minta kalaupun kita punya profesi ngajar harus juga berstatus sehingga di rumah pun kita ngajar di mana-mana. Akhirnya Sayyidina Umar itu saking alimnya ketika ini inna maqala Rasulullah kita bisa walau yakul kita minta. Nabi ketika itu menghentikan apanya kita bisa kamu yang pakai. Walau yakul dan Nabi tidak menghentikan kita minta supaya kamu memiliki. Makanya kita tetap milik betul. Soal kamu pakai, memang Nabi menghentikan pakai sudah pakai dulu. Setelah kamu pakai ya sudah ini milik. Jadi Nabi yang ketika di zaman itu ya kamu pakai bukan kamu memilih. Jadi makanya Umar itu betul ketika Nabi di rumah mungkin nama Allah Rasulullah kita bisa walam yakul hitam nikah. Dia yang menghentikan kamu pakai bukan ayat Rasulullah. Makanya kalau lihat hadis dalam ilmu itu kadang kita malu karena seperti itu dan Nabi menghentikan semuanya zaman termasuk juga begitu. Suatu saat juga perempuan umur dia jauh dia ada juga. Saya beberapa kali kita melihat TKW di Hongkong itu kalau kita sebagaimana orang itu minum di mana Hongkong kalau di Indonesia sudah kelihatan tapi lipatannya hampir sampai 1 banding 50 itu yang kita semuanya apa? Termasuk fenomena Islam di Timur Jawa, Timur Tengah. Kalau dalam bahasa Arab juga ada Middle East yang ada Asyikul Awsat, Asyikul Aqsa, Asyikul Adnan. Makanya kalau dalam bahasa Arab itu liban itu di Adnan. Ya satu sekali dalam saja itu. Jadi di antara mukjizatnya Nabi adalah kemampuan berargumen. Kemampuan argumentasi itu penting supaya orang itu berlogika secara singkat. Misalnya gini, saya beri contoh tentang jalan itu. Kalau kamu merasa tidak tahu, tidak apa. Tapi untuk menjadi Tuhan itu ada syarat. Misalnya Tuhan langit bumi, ya harus menciptakan langit bumi. Masa Tuhan langit bumi, kamu sendiri wujudnya dulu buminya. Berarti bumi ketika ada, kamu punya Tuhan untuk hanya datang terlambat. Jadi logika Quran itu
Makanya tadi pagi saya ngaji cerita ketika Fir'aun tanya Musa, "Wa Rabbul Alamin?" Tuhan alam semesta itu siapa Musa? Musa jawab, "Samawati wal ardi," yang menghuni langit dan bumi. Itu Fir'aun masih bisa ngelesnya kata Fir'aun. Ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Setahu saya kemana-mana itu Tuhan ada. Soal kemungkinan Tuhan ada di langit, terus Fir'aun manggil nama. Ya Rahman bin Surah al-Yaqul asbab samawati fa'atoli'a ila ilahi usahaman. Jadikan saya piramida yang tinggi. Saya mau melihat Tuhannya. Akhirnya Musa bingung, soal sarap itu. Akhirnya Musa ganti argumentasi yang mengganti nenek moyang kamu. Rabbukum marabbul abaikumul apa? Itu seketika para penggawa Fir'aun banyak yang iman. Karena mereka baru sadar. Iya kalau Fir'aun bukan berarti bapaknya apa? Kan yang jadi itu kan ibunya, berarti bapaknya tambah. Bukan jadi logika yang aneh. Itu sarap kenapa? Akhirnya banyak ini. Nah banyak yang iman ini berdasar logika yang dibangun Nabi Isa, yaitu kemampuan jaga, kemampuan berargumentasi. Akhirnya di beberapa cerita semua kebijakan Fir'aun itu dibocorkan ke Musa. Karena sebagian penggawanya sudah mungkin termasuk ketika Fir'aun memutuskan Musa harus dibunuh. Orang-orang yang ikut rapat, yang ikut setuju Musa dibunuh itu orang-orang itu juga yang bocor. Akhirnya disebut bahwa lalu judul mungkin ali Fir'aun ayatumu iman. Jadi ada orang-orang yang sudah iman tapi yang belum iman namanya menyembunyikan iman. Kenapa banyak orang mukmin? Karena tadi kekuatan. Nah sekarang dari Quran itu problemnya nggak dipelajari di kampus-kampus di bodoh-bodoh jarang dipelajari. Karena mereka lebih suka berdebat untuk kepentingannya sendiri. Padahal berdebat itu menjadi orang sihat. Tapi bukan ingin menang-menangan, yang memang ingin cari apa? Saya punya sekian contoh debat yang dilakukan para nabi. Saya punya kitab namanya Filiatul Awliya, kitab indukan para wali. Jadi kalau kamu menjadi wali, harus baca kitab. Itu sebenarnya jilid, satu jilidnya segini. Jadi itu menjadi wali kalau satu itu sebenarnya jilid satu jilid. Belum jadi wali sudah mati lagi. Itu judulnya sudah Filiatul Awliya atau Babatul Asfiya. Jadi ini karangan tentang wali dan kelasmen orang-orang pilihan. Jadi orang pilihan tidak ada kelasmen. Ya sama di struktur wali ya ada ketua, ada sekretaris, jadi tidak hanya cuma dari orang-orang. Di struktur wali juga ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, macam-macam ada. Di antaranya itu diberikan oleh gurunya Imam Syafi'i namanya Sufyan bin Uyainah. Di antara gurunya Imam Syafi'i Imam Malik, Sufyan bin Uyainah, Sufyan As-Tsauri, Muslim bin Khalid Az-Zaki itu beberapa gurunya. Itu ada perdebatan antara dua nabi besar. Nabi Yahya itu kalau hidup suka kumpul orang-orang soleh, karena itu sama orang soleh itu nyaman. Kalau Nabi Isa enggak, beliau itu sering hidup di daerah orang-orang nakal. Dua nabi ini sezaman kemudian saling tanya, kenapa kamu suka hidup sama orang-orang soleh? Jawabnya Nabi Yahya, ya karena sama orang soleh itu nyaman. Terus kata Nabi Yahya, kenapa kamu suka hidup sama orang-orang nakal di komunitas orang-orang? Jawabnya Nabi Isa, anak atau hidup dari mana? Di mana-mana Nabi itu bengkel atau dokter. Di mana-mana dokter itu ya untuk orang apa? Sehingga semenjak itu orang itu ada ulama yang mumpuni di kampus-kampus, ada ulama yang dalam di daerah-daerah. Nah, Abu Jabir, jadi mulai dulu ada Nabi Isa itu orangnya kalau ngaji itu ceria. Orang itu gampang banget. Tiga contoh Nabi yang kamu kok sering sebelum sering berkata, karena kata mau membuka seakan-akan kamu tidak pernah adab saja, kamu itu manusia atau potensi benar. Sehingga Nabi yang itu penampilannya itu kumuh, kusut, kelihatan susah, kelihatan tidak nyaman di dunia, saking takutnya sama. Gantian digoda sama Nabi Isa. Kamu kok sering masak, sering apa ya pokoknya jadi berdoaan maka tak berdoa kaya hormati Allah itu batas. Akhirnya terus jadi satu manhaj. Jadi satu manhaj kalau kita terlalu senyum kayak arogan yang nggak takut ada. Tapi kalau terlalu susah seakan-akan nggak ada obatnya. Semenjak itu terus ada khauf, ada roja. Jadi sebelum ada metode khauf roja itu jadi perilaku persatu satu.
Nabi satu milik Allah, Nabi satu milik kerja. Karena hadil umat barokah, karena umat ini umat yang berubah. Jika umat ini dibagi metode dua. Ada ulama yang jadi wali karena khauf, ada ulama yang jadi wali karena kerja. Ada yang seperti sampai yang berujak yang belum khauf. Ini agak kacau, ada juga beriman berujak. Artinya apa? Muamalah sama Allah itu tidak bisa kamu. Allah itu zat yang pikiran kita itu tidak bisa menembus. Kita punya satu kitab yang ada di web begini, ada orang anti neraka juga dipanggil sama Allah surga. Itu mesti di luar juga enggak? Dipanggil sama Allah di surga. Dipanggil enak di neraka. Bos juga enak. Ini betul, ini ada kitab. Wah gak enak sama sekali. Terus sama Allah, ya sudah, kamu kembali ke neraka. Sudah dipanggil orang tuh lari sekencang-kencang menuju neraka. Mesti di luar juga ada. Kamu disuruh kembali ke neraka, semangat kamu sekolah menuju neraka yang belum mati gimana? Terus sama Allah dipanggil. Setelah deketin neraka dipanggil lagi. Kenapa kamu semangat dan neraka? Gusti, saya ini sudah lupa. Dulu kalau kamu perintah tidak semangat. Disuruh sholat gak semangat, disuruh baik gak semangat. Kali ini dengan perintah, karena saya sudah kapok dengan perubahan. Hanya Allah satu, ya sebagai. Makanya ini sekaligus ijazah. Kalau kamu disuruh masuk neraka, harus apa? Ini lagi kalau disuruh apa-apa kan? Enggak sih. Jadi sekaligus ijazah. Kalau kamu neraka, semua. Di luar juga. Justru karena semangat. Siapa ini kapok? Karena jika di dunia mau merintahkan apa itu saya akan semangat melakukan. Maka kali ini saya akan ternyata sama Allah dipanggil. Yang kedua enggak, sudah kamu sekarang kembali ke mereka. Itu tolak. Satu lagi, tiga yang. Terus juga tanya sama Allah, kenapa kamu tolak? Bukannya tak suruh benar. Ya Allah, saya bergabung kira. Jika engkau masih aku ke surga, gak pernah kira kalau engkau nyuri lagi neraka. Akhirnya sama Allah sudah di surga. Karena baru tanya khusus. Ini jaga pilihannya itu kamu dari spring gitu ya. Atau apa? Tolak. Saya tidak tahu ijazah ketiga ini dulu dipraktekkan. Jadi apa ya? Makanya agama itu riwayat. Makanya ada ulama mengatakan inna adalah imati numpang dulu aman tak guna dinamu. Agama itu, ilmu itu riwayat. Maka kamu cari lagi. Karena kalau kita berlogika ya tadi, kamu akan berpikir maktul itu di surga, kote itu di neraka, maktul karena terbunuh, maktul di surga. Ternyata dua pikiran kenabian tidak seperti itu. Saya beri contoh pikiran kenabian yang pasti menurut saya tidak lazim, tapi ini benar ada di hadis. Ada film itu disita dalam kitab ini terakhir contoh saya tentang mana itu musuhnya masih mati, masih sakit. Kalau dia rapi mantap, separuh aja kan. Sehingga kata Nabi ya pemanah itu terbatas. Jadi ya umumnya seperti itu, ya, tidak sampai aman, tidak sampai. Terus sahabat-sahabat Ansor itu ada di antara sahabat ya, bukan orang Ansor saja termasuk orang muda sini. Itu kalau gendong cucunya itu Pak, itu sampai jentiknya cucunya itu dilebur-lebur di punggung. Dan itu enggak sengaja kalau ngajar cucunya enggak pakai baju. Ketika ada anak itu kalau karena apa? Dulu dari kali kifar Rasulullah itu orang semua anak bukan anak. Kafir kan ngapain mata ini sahabat kalau bisa mata ini. Nah itu apa? Kalau Jawa itu nangis panahnya Nabi itu sampai seperti itu. Ada yang nangis pakai geger, ada yang pakai tangan. Sehingga sahabat ada yang salah kayak Abdul juga. Tapi juga itu yang berkontribusi kan dapat jadi amal di masa politik. Tapi Nabi malah enggak sama. Nabi itu cara berpikir, ya masalah masalah. Wahai orang-orang Muslim, orang-orang tadi yang tak kasih kambing, tak kasih unta, kemudian mereka ya pulang setelah dapat unta dan mendapatkan unta. Atar tauna ayat si anna sufisyati wa rugair wa tarjiruna antum bi rasulillah. Mereka setelah tak kasih kambing, tak kasih unta, mereka akan pulang. Dapat apa? Dapat kambing dan bersama unta.
kamu dapat saya, nanti saya pulang, kamu bawa ke Medina. Pilih mana dapat saya, sama dapat kamu. Oh ya, pilih dong, kamu itu satu. Terus Nabi mengingatkan mereka, Anda distatuskan Allah sebagai pemberi agamanya Allah dan Rasul, penyumbang. Terus mereka mendatang, kamu senang mana gelar pemberi sama Anda? Enggak bisa memberi ya kamu kan geranda ini, makanya kamu bersama Tuhan. Biar mental kamu, status kamu itu tetap pemberi, penolong. Sementara mereka diberi cipta. Terus Nabi mendikan aliat dulu, lihat dulu, hadis. Kayak apa Rasulullah binasa? Semenjak itu orang Ansor, meskipun Islam sudah menang, tetap mintanya memberi. Ya sama lah, kira-kira mintanya sama negarawan. Mestinya mintanya kan, tanyakan apa yang kamu berikan negara. Jangan tanyakan kamu mendapat apa dari negara. Sama kalau kita mencintai UI, mencintai Islam, tanyakan apa kemudian kamu, kontribusi kamu pada UI. Jangan orang protes apa UI memberikan. Maksudnya dilatih dari hal ini cerita saja. Jadi Nabi itu cara berpikir itu. Ini kalau kebanyakan orang berpikir apa kontribusi di masa lalu harus dihargai. Justru Nabi enggak. Maksudnya enggak itu. Kamu ini sudah heroik top karena memberi kepada Nabi, memberi pada status ini tidak boleh batal sampai kamu ketemu Allah nanti di akhirat. Akhirnya orang Ansor roti Nabi dari waktu di Islam di Hidayah sudah ya. Sebenarnya itu orang Ansor tidak pernah berebut kekuasaan. Termasuk nominasi Khulafaur Rasyidin tidak pernah ada orang Ansor. Mereka enggak mau apa yang sudah diberikan Allah dan Rasul kemudian mendapat sesuatu yang akhirnya dijaga. Tapi sama Allah dibalas. Dunia orang Ansor banyak orang alim alam, termasuk Zakaria alam. Itu orang Mesir, dia orang Sahara. Tapi beliau bangga dengan status alam Ansori karena bangganya orang Imam Al-Kufi itu menamakan diri anak jiwa anak Ansori. Sekarang makanya harus dilatih logika memberi. Kalau kita saat memberi itu lebih bangga ketimbang saat mendapat. Misalnya kita lewat ayat yang suatu saat anak yatim ini jadi dokter sukses atau pejabat sukses, kita harus berdoa supaya anak yatim itu lupa. Sekali ingat, kamu dulu tak umat ingat. Yang dulu kita pernah berstatus anak wakafir yatim karena ini di jannah karena kita ikhlas. Tapi anak yatim itu jadi pejabat, status itu hilang karena kita hanya dapat imbang. Kan iman berstatus anak wakafir yatim karena ini di jannah saya dan berumat anak yatim seperti ini di surga. Tapi setelah yatimnya bisa jadi dokter, minta apa? Kalau kita tidak minta nggak masalah. Misalnya anak yatim itu punya etika kemudian memberi kita itu dalam syariat Islam, kalau memberi nggak apa-apa kita minta. Tapi kalau minta-minta itu masalah besar dalam tradisi apa? Islam. Makanya saya mohon ngaji ini menjadi ngaji riwayat. Jika orang dalam berislam tidak sering pakai logikanya sendiri, tapi berdasar riwayat. Karena tadi ada pepatah ulama berdewi innaha adalah ilmadinun falguru aman tasduluna. Ilmu ini agama, maka lihat kamu mengambil agama itu dari siapa. Kalau orang bacanya Bukhari, baca Muslim, baca apa, dia pasti terbentuk oleh logika itu, oleh riwayat. Jadi kalau orang ngomong agama tidak pernah belajar Bukhari Muslim, ngomongnya tentang akalnya atau tentang riwayat. Akalnya dia tidak punya referensi. Kan dia tidak punya referensi. Dan kalau dia baca banyak, kan pasti terbentuk oleh sekian riwayat. Tapi kalau enggak, kira-kira apa? Misalnya gini, contoh gampang. Orang ada yang sholat di masjid, sholat sunat di masjid. Kira-kira kalau kamu berpendapat orang itu orang baik, baik kan? Karena selalu sholat di masjid. Tapi Nabi enggak ya, Nabi malah negur orang itu. Kamu kenapa selalu sholat di masjid? Iya ya Rasulullah, karena masjid tempat terbaik. La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah kamu jadi kuburan. Rumah kamu harus dapat jatah apa? Sholat, jangan semua kebaikan kamu dihabisi di masjid. Itu riwayat. Jika kita disunatkan selain sholat praduga, qobliyah ba'diyah sebaiknya dilakukan di rumah supaya kamu ada lulus sholat dapat cahaya. Ada kan tidak ada riwayat, tapi kita sudah dapat dengan tadi masjid tempat terbaik untuk sholat, maka sholat di rumah, apa di masjid, di rumah tinggal makan sama putra sama istri. Tapi tidak ternyata aku menegur masyhur, la taj'alu buyutakum
maqadir. Sebagian riwayat ij'al sebagian sholat kamu jadikan di rumah supaya rumah kamu dapat lurus sholat. Itu kalau gak riwayat ya bisa, karena kalau gak riwayat wah rumahku ribet, istri kadang mau lama, gak pas untuk ibadah, mesti logika kita. Tapi riwayat menyatakan jadi. Makanya anak-anak saya itu senang karena ya tadi kenangannya bapak paling harus datang sekolah, di sini baca Quran. Sehingga rumah itu tidak semua. Coba kalau sampai bilang, semua biasanya di masjid itu lapar, kalau nggak di marah. Kan itu juga habis masjid suaminya takutnya, istrinya takut. Biasanya kalau habis terawih kan takut. Mau kita pertanyaan pertama, makan. Jadi masalah. Religius di masjid di rumah barang. Tapi kalau sebagian sholat itu di rumah, saya mikir di masjid 3 kali, dia dapat bukti mikir 3 kali. Itu ulama itu sudah ada caranya. Karena ada orang yang tanya, saya ini kalau mikir ikut di masjid 3 kali lalu, katanya nanti kan mikir harus sholat paling akhir dan lalu akhir sholat ikut fitrah. Terus ulama mereka itu tidak jawab, kamu sholat lagi 1 rakaat di rumah berarti menjadi 4. Setelah menjadi 4 berarti sudah sholat sahur. Terus kamu sholat lagi 2 sampai jumlahnya 11 atau 3. Kan ulama itu berdebat. Meter terbaik itu 13 apa? 11. Sebagian ulama mengatakan 11. Yang 2 itu berstatus badiah isya. Tapi yang jelas tetap sebagian sholat itu di rumah. Pada Nabi Musa dikatakan Allah menurut wajahku biyutakum illa taw wa aqimus sholat. Rumah kamu harus sebagai kiblat dan harus menjadi tempat. Andai kan dari wajah itu kita membenarkan orang yang selalu sholat lama-lama di masjid. Tapi ternyata Nabi itu enggak. Kamu jangan gitu. Rumah kamu harus dapat bagian sholat. Nabi pernah ngendikan juga ju'ilat tanah muda masjid dan semua punya Allah hakikatnya berstatus. Rumah kamu kan manis. Ini gue mau. Bumi itu paling bangga kalau dipakai sujud sama Allah. Kemudian sujud kamu dia di masjid, di rumah pas ngomel sama istri. Itu bumi yang di rumah kamu harus ngomel juga. Ini orang yang berkenangan sama saya ngomel. Tapi kalau sekali-kali kamu sholat di situ kan, alhamdulillah itu masih orangnya. Terus kedua, semakin banyak tempat sholat, semakin banyak saksi. Tanah masjid bersaksi kamu sholat, tanah rumah bersaksi kamu sholat dan sebagainya. Itu tidak bisa kalau kita tidak baca-baca riwayat. Kalau dengan kita hanya pakai akal, pasti menjawab, ya bagus di masjid, kan sudah pas sholat ibadah di tempat ibadah. Ternyata cara berpikir nubuah. Ya, selamat